Pada awal cerita, di episode ke-9 ini diawali dengan rombongan kelompok Pang Han yang menunggangi Bangau untuk menuju ke kota Bulan Biru. Tidak lama kemudian, muncullah senior Yuan dari belakang kelompok Pang Han. Pang Han yang melihat kehadiran senior Yuan merasakan auranya sangat kuat. Dia juga sedikit merasakan firasat buruk tentang kehadiran dari senior Yuan ini. Pang Han, 快些！有些来者不善。 Ketika malam hari tiba, sampailah kelompok Pang Han di Gurun Hanhai. Kemudian rombongan mereka turun di sebuah desa yang ada di bawah gurun. 我猜今晚就在这儿休息了。 Karena kota Bulan Biru berada di pedalaman Gurun Hanhai dan jika ingin sampai ke sana membutuhkan waktu 1 hari lagi. Maka dari itu, Pang Kingsui memerintahkan semua rombongan untuk beristirahat terlebih dahulu. Pang Han kemudian duduk dan menghangatkan tubuhnya di sebuah api unggun bersama Hong Yi dan Liu Kang. Merasa gabut karena Hong Yi dan Liu Kang tertidur, Pang Han kemudian berkultivasi untuk mengeluarkan kemampuan ajaibnya. 精神内守，五脏六腑，骨骼骨髓，依旧是朦朦胧胧的黑暗，但也感觉到越修炼，身体越清晰。 Namun baru saja dia berkultivasi, senior Yuan mendatanginya. Senior Yuan kemudian bertanya kepada Pang Han tentang pedang pusaka yang diambilnya dari junior Juwo. Mendengar pertanyaan dari senior Yuan, Pang Han hanya terdiam. Pang Kingsui pun juga bertanya kepada Pang Han pusaka apa yang dia gunakan untuk mengambil pedang itu. Namun Pang Han hanya tetap terdiam. Melihat Pang Han tetap terdiam, senior Yuan merasa kecewa kepada Pang Han dan dia juga merasa pedang itu tidak cocok untuknya. Ketika senior Yuan meminta Pang Han untuk mengembalikan pedang itu, suara aneh tiba-tiba terdengar. 拿来，不好，这远见空。那是什么声音？ Ketika mereka menuju ke arah itu, mereka melihat gerombolan bandit pasir menunggangi onta menuju ke arah mereka. Pang Kingsui kemudian memerintahkan para bangau untuk pulang. Mengetahui bangku hantam dan berperang bukan kalian dari bangau terhormat. Pang Han juga memerintahkannya untuk pulang. Mendengar perintah dari Pang Han, bangau terhormat patuh. Dia kemudian mengingatkan kepada Pang Han untuk menggunakan token hewan mistis setelah selesai peperangan jika dia ingin memanggilnya kembali. Setelah semuanya beres, mereka akhirnya berperang. Ketika gerombolan itu makin dekat ke arah mereka, Pang Kingsui kemudian mengeluarkan segel surga yang di mana segel ini memunculkan para boneka mistis. 天界风，神秘傀儡，众弟子出击！这是实战练体的绝好机会。好难用。 沙场上的搏杀，是的确是个好的挡箭牌。Pangeran berkipas yang terluka akibat panah dari bandit pasir merasa terpojok. Dia merasa ajalnya sudah dekat karena terus diserang salah satu bandit pasir ini. Namun Pang Kingsui datang menyelamatkannya. Pang Han pun terus bertarung tanpa henti dan dia melihat satu persatu boneka iblis perlahan wassalam. Namun ketika dia terus melihat boneka iblis tanpa menghiraukan keadaan sekitar, dia lengah dan tidak melihat salah satu bandit pasir menuju ke arahnya. Namun Hong Yi tiba-tiba datang menyelamatkannya. Peperangan pun terus berlanjut, di mana senior Yuan mengeluarkan pedang ular perak miliknya. Melihat kehebatan pedang ular perak milik senior Yuan, Pang Han merasa kagum. Dia juga tidak menyangka senior Yuan sangat kuat. Senior Yuan pun terus menari dengan pedangnya.
Dia juga mengarahkan serangan pedangnya ke arah musuh yang dihadapi Pang Han. Melihat ini, Pang Han merasa senior Yuan telah membantunya. Namun itu tidak seperti yang dipikirkan Pang Han. Sebaliknya, pedang itu justru menyerang ke arahnya. Pedang yang digunakan Pang Han pun patah akibat serangan pedang perak dari senior Yuan. Dia kemudian melemparkan pedang patah itu ke arah bandit di depannya. Kemudian dia mengambil pedang bandit itu untuk menahan pedang perak milik senior Yuan. Namun ketika Pang Han menahan serangan pedang perak milik senior Yuan, tiba-tiba pedang merah entah dari mana datangnya menyerang ke arah senior Yuan. Kemudian datanglah seorang pria membawa jasad dari pangeran berkipas. Ternyata pedang itu miliknya, yang ternyata dia adalah pangeran merah muda dari sekte iblis debu merah. Pangeran merah muda dalam menunggu keadaan senior Yuan untuk waktu yang lama. Dia pun juga menyindir kelompok senior Yuan karena susah payah menghabisinya hanya untuk sebuah pilihan yang panjang umur. Mendengar sindiran dari pangeran merah muda, Pang Gingsui marah. Dia mengatakan bahwa ini memang rencana awal dari kelompoknya untuk memancingnya keluar dari persembunyiannya. Mendengar perkataan Pang Gingsui, pangeran merah muda hanya tertawa terbahak-bahak. Dia merasa rencana mereka ini hanya sia-sia dan tidak ada gunanya. Maka dari itu, dia kemudian memanggil 10 jenderal iblis dari langit. Pada episode 10 ini diawali dengan kemunculan 10 jenderal iblis yang diundang pangeran merah muda. Wajah Pang Han juga menjadi suram ketika dia melihat 10 jenderal iblis ini. Dia juga merasakan bahaya yang menyerang hatinya. 10 jenderal iblis terbang turun ke tanah di belakang pangeran merah muda. Mereka semua berteriak dan salah satu jenderal iblis sangat bersemangat untuk mencabik-cambik rombongan kelompok Pang Han. Kemudian sihir bersinar di bawah sinar bulan dan cahaya biru menyinari 10 jenderal iblis. Sihir itu kemudian menyapu mata rombongan Pang Han. Ketika Pang Han menyentuh matanya, dia sepertinya merasa bahwa dia telah jatuh ke kolam darah. Kemudian Yuan Jiankong berkata kepada pangeran merah muda, iblis muda dan iblis saling memiliki dendam dan iblis adalah 7 unsur sihir untuk mempraktikkan berbagai kekuatan magis. Sekarang mereka dipersatukan, apakah ada kesepakatan? Pangeran merah muda hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Yuan Jiankong. Dia kemudian berkata, 3 iblis di bawah tanah telah menandatangani perjanjian menyerang dan bertahan dengan kaisar iblis kami. Kami bertekad untuk membersihkan 10 jalan peri dan menguasai dunia. Tidak akan ada keindahan dan keburukan, tidak ada yang baik dan jahat antara langit dan bumi. Zaman kemasan hanyalah milik ras iblis kami. Jadi, kematian kelompokmu hanyalah permulaan. Pang Han terkejut ketika dia mendengar kata-kata pangeran merah muda. Dia hanya terus mendengar apa yang dikatakan pangeran merah muda tentang ras iblis. Mendengar apa yang dikatakan pangeran merah muda, Yuan Jiankong sangat marah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Seutas tali panjang penuh emas dengan beberapa lonceng emas di atasnya terbang keluar dari tangannya dan diikat ke 10 jenderal iblis. Pada saat yang sama, di belakangnya, pedang terbang biru naik ke langit dan tertahan di udara. Dengan perintahnya, 4 murid dalam lainnya juga masing-masing mengeluarkan pedang terbang biru dan bersatu dengan pedang terbang biru, membentuk peta bintang berujung 5 di udara. Ura! 10 jenderal iblis tiba-tiba melihat tali panjang terbang dari tangan Yuan Jiankong. Tali itu juga memancarkan rasa magis yang kuat saat menyebar dengan angin ketika mereka mencium hidung mereka. Mereka juga merasakan mati rasa ketika tali-tali itu melilit mereka. Bagaimana harta ini bisa berada di tanganmu? Tubuh pangeran merah muda memancarkan cahaya merah dan juga terbang di udara saat dia melihat 10 jenderal iblis diikat dengan tali. Yuan Jiankong hanya tertawa santuy ketika dia mendengar keterkejutan di wajah pangeran merah muda. Dia juga memerintahkan para murid luar untuk mencegah bandit pasir. Mendengar perintah Yuan Jiankong, Pang Han dan Hong Ye mengangguk. Mereka kemudian mengayunkan pedang mereka bersama dengan Liu Kang ke arah bandit pasir. Pang Han bergegas ke arah bandit pasir, tubuhnya seperti mangki saat dia terus menyerang ke arah bandit pasir. Segera, ribuan bandit pasir mengalami kepanikan dan sedikit keraguan segera wassalam di tempat. Namun, ketika Pang Han terus menyerang para bandit pasir itu,
Tiba-tiba sebuah pedang bulan sabit muncul di kelopak matanya seperti hancu. Pang Han saat ini merasakan rambut di lehernya semua berdiri. Matanya melihat pedang itu ke arah lehernya, tetapi jari-jarinya tidak bisa merespon. Namun, ketika pedang itu satu jengkal ke arah leher Pang Han, Hong Yi tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dan menghantam pedang sabit itu untuk menyelamatkan Pang Han. Pang Han tidak tahu siapa yang menyerang tadi. Namun, bandit pasir putih perlahan muncul di matanya saat ini. Suara serak dan aduhai perlahan terdengar dari bandit pasir putih ini. Pang Han juga menemukan bahwa bandit pasir putih ini juga sangat muda, tetapi wajahnya ditutupi oleh kerudung. Melihat kemunculan dari bandit pasir putih ini, Raja Pangeran dari keluarga Dade kemudian berkata, "Pangeran jahat, dia adalah pemimpin Kalajengging Pasir, putra Padang Pasir. Jika membawanya dan memberikannya kepada para penatua dari Gerbang Bulu, kita tidak hanya bisa mendapatkan kuota para murid dalam, tetapi juga mendapatkan pahala dari roh." Mendengar kata-kata Raja Pangeran, Pangeran Jahat tiba-tiba melangkah keluar. Sebagai lompatan skala penuh, pedang bulan jahat di tangannya menebas ke depan. Pang Han menatap cahaya pedang bulan jahat ini. Dia merasa bahwa arwahnya tempatnya dihisam oleh cahaya pedang ini sampai tangan dan kakinya tidak bisa bergerak. Untungnya, dia memiliki pengalaman dan segera mengirim keterampilan spiritual Yuan Chen saat pedang di tangannya melonjak untuk menahan cahaya pedang bulan jahat ini. Sing, sing. Pang Han menahan cahaya pedang dan melakukan serangan balik lagi hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang di depannya. Langkah Pangeran Bulan Jahat tampaknya bergerak dalam sekejap mata dan hanya ada bayangan yang tersisa. Pang Han terus bertarung dan berjuang menahan puluhan pedang. Tiba-tiba tekanan di depannya longgar. Dia melihat bahwa para bandit pasir telah mundur. Pada saat yang sama, Pangeran Bulan Jahat juga mengambil beberapa langkah. Dengan kecepatannya, dia telah pergi jauh dan menghilang ke padang pasir. Di tempat kejadian, hanya beberapa ratus onta yang tersisa dan ada banyak mayat yang berserakan. Ternyata Pangeran Bulan Jahat memiliki satu pedang dan pada saat yang sama, pedang itu menahan beberapa orang membiarkan anak buahnya mundur dengan tenang. Pang Han belum sempat melihatnya sebelumnya, hanya dengan merasakan seni bela dirinya, dia merasakan orang itu sangat kuat. Pangeran dari kerajaan Dade kemudian memerintahkan semua murid untuk mengejar kelompok Pangeran Bulan Jahat. Namun, salah satu putri menyangkal pengejaran itu karena menurutnya kekuatan kelompoknya masih lemah dibandingkan dengan kelompok Pangeran Bulan Jahat. Kemudian mereka mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran di langit. Pada saat ini di langit, Yuan Jiankong dan beberapa murid dalam sepenuhnya mendesak 5 pedang terbang dan pedang ular perak untuk mengelilingi Pangeran Merah Muda. Sementara itu, 10 jenderal iblis semuanya diikat di udara. Situasi saat ini adalah bahwa Yuan Jiankong tampaknya menerbangkan layang-layang. Maka dari itu, dia hanya tinggal menunggu untuk menghabisi Pangeran Merah Muda. Pangeran Merah Muda sekarang tergantung di udara. Pedang merahnya terus bergerak, berusaha keras untuk melindunginya. Pangeran Merah Muda yang terbungkus dalam cahaya pedang tiba-tiba menggeram dan bola cahaya merah muncul di tangannya. Bola cahaya itu kemudian dilepaskan dari tangannya dan tiba-tiba meledak. Ketika bola cahaya itu meledak, muncul 6 sosok manusia yang meraung di langit. Melihat ini, semua orang terkejut. Wajah Liu Kang dan Hong Yi juga menunjukkan ekspresi putus asa. Pang Han melihat cahaya merah menyimpang menunjukkan ratusan ribu wajah seolah-olah pintu neraka dibuka. Wajah memalukan ini merupakan jiwa beracun di antara 6 keinginan dan kesedihan. Jiwa-jiwa beracun ini menghantam beberapa pedang terbang saat mereka menembus ke dalam pedang dan membuat pedang terbang itu jatuh. Setelah menyingkirkan pedang terbang itu, ribuan jiwa beracun berkeliaran ke arah Yuan Jiankong dan yang lainnya. Beberapa teriakan beberapa murid dalam lainnya terdengar, semua dilemparkan oleh jiwa beracun ini. Mereka semua berteriak seolah-olah mereka dalam mimpi buruk yang mengerikan. Maka dari itu, para murid dalam yang berada di langit segera berjatuhan. Namun, kekuatan di tangan Yuan Jiankong mengirimkan secerca cahaya untuk memurnikan jiwa-jiwa beracun ini. Segera, cahaya itu melayang dari belakangnya dan bergegas ke tubuhnya. Pada saat ini, Pang Han juga merasakan wajahnya memerah karena jiwa beracun ini. Liu Kang dan Hong Yi di sebelahnya juga telah tumbang akibat jiwa beracun ini. Ketika Pang Han merasa bahwa jiwa-jiwa beracun ini akan menyerang tubuhnya, petayun Puhuang Kuan diluncurkan lagi. Pang Han segera bersemangat dan menangkis jiwa beracun ini yang menyerang tubuhnya. Namun, ketika dia melihat beberapa murid dalam yang berjatuhan, dia bergumam di dalam hatinya.
Saya tidak tahu bagaimana keadaan yang diderita Hong Yi. Dia hanya menyelamatkan saya dari pedang pangeran bulan jahat. Maka dari itu, saya tidak bisa membantunya. Jika saya bisa menggunakan Huang Kuantu, kemungkinan saya bisa membantunya. Namun sangat disayangkan bahwa ini adalah Huang Kuan. Saya hanya bisa melindunginya secara pasif. Saya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ya, saya sudah makan jiulang jindan yang mengandung darah. Potensinya sangat kuat. Karena itu, saya tidak tahu apakah saya bisa menetralkan jiwa beracun ini. Saat ini, saya harus membantunya. Pada saat Pangan jatuh, dia menekan tubuh Hong Yi. Dia juga membelai luka di pergelangan tangannya dan membiarkan darah dari luka itu berkumpul di mulut Hong Yi. Jiwi Jindan adalah obat untuk pemulihan kaisar gerbang besar. Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menahan jiwa beracun ini dan menyelamatkan hidup Hong Yi. Saat ini, semua murid telah diracuni oleh ledakan 6 keinginan dan gemuruh. Hanya ada satu orang yang masih belum tumbang, yaitu Yuan Jiankong. Pada saat ini, dengan udara hijau dan jernih, dia dapat terbang di udara dan mampu melawan jiwa beracun ini. Kemudian pakaian di tubuhnya memancarkan cahaya yang lebih terang saat dia bergegas maju untuk mengambil pedang ular perak lalu berlari. Namun, Pangeran Merah Muda turun dari langit dan pedang merah di tangannya bangkit saat mengambil pedang ular perak itu. Melihat ini, Yuan Jiankong mengikhlaskan pedang ular perak itu. Ia juga membiarkannya jatuh ke tangan Pangeran Merah Muda. Maka dari itu, ia mengambil inisiatif untuk membanting tubuhnya meluncur keluar. Pangeran Merah Muda kemudian mendekati Pang Qingsui langkah demi langkah. Melihat ini, Pang Qingsui tiba-tiba berteriak. Dia ingin bergerak, tetapi tubuhnya belum bisa bergerak. Maka dari itu, dia tidak mampu melakukan apa-apa. Pangeran Merah Muda mendekati Pang Qingsui. Tiba-tiba, dengan lambaian tangannya, Pang Qingsui tiba-tiba menjadi dingin. Segera, sebuah ludah keluar dari mulutnya mengenai mata Pangeran Merah Muda. Kemudian ludah itu meledak, merobek lampu merah di jubah Pangeran Merah Muda dan gempa bumi terbang beberapa meter jauhnya. Ketika Pang Qingsui berbalik dan mencoba berdiri, dia melihat Pangeran Merah Muda mengusap jejak darah di mulutnya, bergegas ke arahnya lagi. Melihat ini, Pang Qingsui tidak memiliki kekuatan lagi. Maka dari itu, dia harus menutup matanya dan menunggu ajalnya. Namun, tiba-tiba, Pangan melompat seperti macan tutul. Pedang spiritual di tangannya terbang dan menebas leher Pangeran Merah Muda. Setelah Pangan melompat seperti macan tutul untuk menyelamatkan Senior Lingxi, pedang roh di tangannya terbang dan menebas leher Pangeran Merah Muda. Dalam sekejap, pedang roh itu melesat ke arah kepala Pangeran Merah Muda secara langsung. Pangan juga sepertinya merasakan momen pedang roh akan terkontaminasi dengan darah Pangeran Merah Muda. Namun tiba-tiba situasinya langsung berubah. Tubuh Pangeran Merah Muda memancarkan gelombang cahaya merah dan meledak lagi. Akibat dari ledakan gelombang cahaya merah ini, pedang roh Pangan melambat dan terperangkap dalam rawa-rawa. Kemudian Pangeran Merah Muda menatap tajam ke arah Pangan dan berkata, "Sebenarnya masih ada murid yang belum wassalam akibat jiwa beracun dari 6 keinginan dan kesedihan milikku. Kamu pasti memiliki senjata ajaib yang luar biasa. Seorang murid biasa sekte Yuhua, bagaimana mungkin kamu bisa melawan jiwa beracun ini?" Setelah mengatakan kata-kata itu, mata Pangeran Merah Muda memancarkan cahaya sihir saat menatap Pangan. Tampaknya jiwa Pangan akan diambil oleh tatapan mata ini. Namun, untungnya Pangan mengetahui kekuatan magis di dunia ini. Tanpa memasukkan rahasia misterius, rohnya dapat menciptakan ilusi dan tidak dapat mempengaruhi jiwanya saat dia menolak serangan sihir Pangeran Merah Muda. Melihat bahwa mata iblisnya tidak berhasil, Pangeran Merah Muda tidak berhenti. Dengan lambaian tangannya, pedang merahnya terbang keluar dan melesat ke arah kepala Pangan. Melihat ini, pedang roh Pangan terbang kembali, mencegah pedang merah dari Pangeran Merah Muda. Dua pedang terbang di langit saling beradu. Pada saat ini, Pangan tampaknya mati-matian menolak pedang merah itu saat dia terus menangkis serangannya. Melihat Pangan yang kewalahan akibat serangan pedang merah miliknya, Pangeran Merah Muda kemudian berkata, "Sepertinya kamu tidak bisa menggunakan senjata sihir misterius di tubuhmu. Apakah itu hanya harta? Keberuntunganku saat ini sangat bagus, bisa mendapatkan 2 harta karun."
Pangeran Merah Muda perlahan bergerak dan pedang merah miliknya saat ini lebih agresif. Langkah demi langkah kakinya berjalan. Setelah lebih dari 10 langkah, dia melesat ke arah Pang Han. Pedang merahnya bergoyang beberapa kali untuk membuka pedang rom milik Pang Han. Melihat ini, Pang Han sangat panik. Namun, tiba-tiba bayangan merah muncul dari tanah membawa pedang ganas saat menusuk ke arah tenggorokan Pangeran Merah Muda. Melihat pedang merah yang tiba-tiba melesat ke arah tenggorokannya, Pangeran Merah Muda terkejut. Cahaya merah di tubuhnya muncul lagi dan berputar melingkar. Segera, pedang merah itu tiba-tiba terperangkap dalam cahaya itu dan tidak bisa menembusnya. Melihat bayangan merah ini yang tiba-tiba join dalam baku hantam ini, Pang Han sangat terkejut. Dia sekilas bisa melihat bahwa sosok itu adalah Hong Yi. Pada saat ini, Pang Han sangat bergembira. Dia tahu bahwa kesempatan emas akhirnya tiba. Sementara itu, jalur menghabisi pedang merah diperlambat karena gangguan Pangeran Merah Muda. Segera, itu dipindahkan oleh jiwa Pang Han dan pedang itu menghantam pasir. Kemudian Pang Han memusatkan semua rohnya dan pergi ke arah pedang itu. Ia juga bercongkok di tubuh Pangeran Merah Muda saat dia dengan ganas melibasi cahaya merah di tubuh Pangeran Merah Muda. Melihat Pang Han yang terus-menerus menyerangi cahaya merah di tubuhnya, Pangeran Merah Muda sekali lagi menjadi sombong. Dia kemudian memusatkan semua rohnya dan cahaya merah di tubuhnya sekali lagi menjadi kuat. Merasakan cahaya merah di tubuh Pangeran Merah Muda menjadi semakin kuat, Pang Han sangat lelah. Dia merasakan tubuhnya sudah sekarat pada saat ini. Namun, tiba-tiba roh itu bergerak dan asap hitam keluar dari tubuhnya untuk membentuk wajah yang sangat mengerikan. Ketika wajah hitam yang mengerikan ini muncul, itu memancarkan aura iblis yang telah keluar dari neraka. Kelompok wajah hitam ini tiba-tiba memiliki kekuatan spiritual. Mereka membuka gelombang darah dan menghancurkan cahaya merah Pangeran Merah Muda. Melihat kemunculan wajah hitam ini yang terus-menerus menyerang cahaya merah di tubuhnya, Pangeran Merah Muda sangat terkejut terheran-heran. Dia tanpa sadar berteriak keras. Tanpa menghiraukan teriakan Pangeran Merah Muda, wajah hitam itu terus menggigiti kepala Pangeran Merah Muda. Setelah menerima gigitan itu, tampaknya wajah Pangeran Merah Muda menjadi gelap. Dia berjongkok di tanah dan wassalam di tempat. Setelah kematian dari Pangeran Merah Muda, pikiran Pang Han bergerak lagi. Wajah hitam itu terbang lagi memasuki tubuhnya. Hong Yi melihat pemandangan di depannya dan merasa tidak percaya. Namun, Pang Han menyuruhnya untuk dengan cepat membersihkan medan perang. Setelah memberi perintah kepada Hong Yi, Pang Han berpikir sejenak di dalam hatinya. Dia kemudian pergi untuk mengambil pedang terbang yang berserakan di tanah. Melihat 7 pedang terbang yang tersebar di tanah, Pang Han merasa kagum. Dia tahu nilai dari 7 pedang terbang ini dapat ditukar dengan 7 kota. Hong Yi di sampingnya juga merasa kagum melihat 7 pedang terbang ini yang jatuh di tanah. Hatinya juga merasa sangat hangat ketika dia melihat 7 pedang ini. Pang Han mengambil pedang ular perak untuk pertama kalinya. Dia juga merasa pedang ular perak ini memiliki kualitas terbaik. Melihat Pang Han mengambil pedang ular perak, Hong Yi di sampingnya kemudian berkata, pedang ular perak ini adalah wujud dari pedang asli. Ketika mengumpulkan obat-obatan di pegunungan saat itu, saya melihat bangau berbulu bertarung dengan pedang ular perak. Pada akhirnya, pedang ular perak ini yang berhasil menang. Maka dari itu, lebih dari 100 derek Ling He akhirnya kelelahan dan ditangkap olehnya. Sayangnya, para tetua sekte pada saat itu menghela napas dan mengatakan bahwa pedang ular perak ini masih miskin. Ketika kamu sedikit marah, kamu akan dapat menelan awan dan membuat angin, dan kamu akan dapat mencapai misteri magis. Jika kamu menangkapnya pada saat itu, kamu bisa menjadi kuat ketika kamu membuat pedang terbang. Pang Han terkejut ketika dia mendengar kata-kata Hong Yi. Dia berkata, apa? Menghabisi lebih dari 100 Ling He? Hong Yi tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Pang Han. Dia berkata, pedang ular perak ini cukup bergengsi di antara seni bela diri. Bahkan jika kamu mendapatkannya, aku khawatir itu akan diambil kembali. Pang Han terkejut ketika dia mendengar kata-kata Hong Yi. Dia kemudian mengambil 7 pedang terbang itu dan dikumpulkan bersama. Dia kemudian berkata kepada Hong Yi, tidak masalah, kemungkinan itu tidak akan terungkap. Pedang ular perak ini tidak sama dengan yang kecil. Karena sudah didapatkan, tidak ada alasan untuk kembali. Kemungkinan orang-orang tidak akan tahu tentang ini. Ayo, kamu harus memilih beberapa pedang terbang ini. Hong Yi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Pang Han. Dia berkata,
Kalau begitu, saya akan mengambil pedang biru senior Lingxi. Semangat seperti ini tidak sama dengan materialnya. Hong Yi mengambil pedang terbang biru yang ditinggalkan oleh senior Lingxi dan memainkannya. Dia kemudian berkata, sayangnya pedang terbang ini tidak dapat digunakan untuk saat ini. Pertama-tama, kita harus menggunakan sirup yang murni untuk menghilangkan jiwa beracun di dalamnya. Kemudian meminta master rahasia misterius untuk menghapus roh darah pemilik aslinya. Iya Pang Han, kamu dan pedang roh telah bersatu. Bagaimana cara menghapus roh darah di dalamnya? Apakah itu berkat Pang Qingzue? Pang Han mengangguk ketika dia mendengar pertanyaan Hong Yi. Dia juga tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki rahasia di Huangguan. Meskipun Hong Yi telah menyelamatkannya, dia juga menyelamatkannya, tetapi harta kaisar Huangguan sangat rahasia. Pang Han, saya benar-benar berterima kasih kepadamu karena telah menghilangkan racun di tubuhku. Dalam jiwa beracun dari 6 keinginan Yin dan Le, jika kamu tidak menghilangkan racun ini pada waktunya, konsekuensinya sangat mengerikan. Hong Yi memikirkan ini dan menyerahkan pedang biru itu kepada Pang Han. Pang Han, mintalah bantuan kepada seorang guru. Biarkan dia mempraktikkan pedang biru ini untuk saya. Untuk sementara waktu, saya tidak dapat menemukan master misteri magis. Pang Han mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Hong Yi. Dia kemudian mengumpulkan pedang biru itu dan 6 pedang terbang lainnya. Mereka disatukan dalam kantung pedang lalu dipetik dengan tangan. Setelah itu, Pang Han beralih ke arah jasad Pangeran Merah Muda. Dia juga terkejut dengan baju yang dipakai Pangeran Merah Muda. Hong Yi terkejut ketika dia melihat keanehan di wajah Pang Han. Dia berkata, gaun ini disebut mantel sihir kapas darah dan tidak ada bedanya. Pang Han terkejut ketika dia mendengar kata-kata Hong Yi. Dia berkata, pakaian sihir kapas darah. Pangeran Merah Muda ini lebih berharga bagi semua orang. Jika kita menyerahkan tubuhnya kepada sekte, satu pilihan yang kemungkinan berada di tangan kita. Hong Yi mengangguk dengan gembira ketika dia mendengar kata-kata Pang Han. Dia berkata, iya, pilihannya. Tapi kita harus menyerahkan tubuh Pangeran Merah Muda ini kepada sekte. Aku khawatir itu tidak sesuai. Pilihan yang itu sangat berharga. Itu tidak sepadan dengan jasad Pangeran Merah Muda. Lebih baik kita mengumpulkan tubuh Pangeran Merah Muda terlebih dahulu. Kamu dan saudara perempuan Fang harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Pang Han mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Hong Yi. Setelah itu, matanya melesat ke arah 10 yaksa terbang di langit. 10 yaksa terbang yang awalnya ganas dan sombong sekarang diikat oleh tali. Pada saat ini, pedang terbang menembus jantung mereka dan darah hitam mengalir ke tanah. Pang Han melihat darah hitam ini yang mengalir di tanah. Dia juga merasa agak kecewa. Hong Yi mengangguk dan sepertinya setuju dengan kata-kata Pang Han. Namun dia tiba-tiba berbalik. Matanya melihat ke langit dan tampaknya berusaha memikirkan sesuatu. Melihat Hong Yi yang bengong, Pang Han kemudian berkata, kita tidak dapat membawa harta ini sekarang. Kita tidak bisa membawanya pergi. Jangan biarkan itu ada di sini. Atau kita harus menyembuhkan senior Lingxi. Lalu setelah senior Lingxi disembuhkan, dia bertanya kepada kita bagaimana cara memecahkan racun. Bagaimana pangeran muda mati. Apa yang harus saya lakukan? Liu Kang itu tidak bisa menyelamatkannya. Setelah menyelamatkannya, itu juga sangat sulit. Hong Yi menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Pang Han. Dia merasa ragu saat memandangi Liu Kang yang sedang terbaring di tanah. Setelah menghabisi Pangeran Merah Muda, menghabisi Liu Kang sang pengkhianat, dan juga bertemu Xiaolong si manusia naga, Pang Han dan Hong Yi beristirahat sejenak dan memandangi jasad para murid sekte Yuhua. Namun, ketika Pang Han masih melamun sejenak, dia mendengar bisikan gaib dari Xiaolong si manusia naga untuk menyuruhnya pergi dari tempat ini. Pang Han, mendengar bisikan dari Xiaolong, Pang Han mengajak Hong Yi untuk bergegas pergi. Setelah beberapa meter mereka pergi, mereka mendarat di sebuah gundukan pasir. Hong Yi kemudian menatap Pang Han dan bertanya bagaimana cara dia menghabisi Pangeran Merah Muda dengan sangat mudah. Mendengar perkataan Hong Yi, Pang Han hanya mengatakan untuk tidak perlu banyak basa tentang masalah itu, karena menurut Pang Han, masalah itu tidak terlalu penting bagi Hong Yi. Setelah mengatakan itu, Pang Han kemudian menggerakkan tangannya dan gas air Huangguan bersatu dengan pedang biru sejati. Dia kemudian menyerahkan pedang itu kepada Hong Yi. Setelah menerima pedang biru sejati itu, Hong Yi meneteskan darah dari jarinya ke dalam pedang itu. Setelah masuknya darah itu ke dalam pedang, Hong Yi merasakan pedang itu bersatu dengan rohnya. Dia juga sangat puas karena akhirnya pedang ini jadi miliknya. Dia kemudian mengajak Pang Han untuk pergi ke kota bulan biru. Mendengar
Mendengar ajakan Hong Yi untuk pergi ke kota bulan biru, Pang Han tidak menolak. Dia justru malah senang. Di sela-sela pembicaraan mereka kemudian berjalan di atas pasir kuning dan berlari menuju kota bulan biru di tengah padang pasir. Selama 3 hari mereka berjalan di padang pasir ini, mereka akhirnya menemukan banyak oasis di depan mereka. Ada juga sungai panjang berwarna biru dan air jernih. Di jalan ini, Pang Han dan Hong Yi saling menguasai dan berlatih seni bela diri setiap hari. Hong Yi kemudian mengingatkan kepada Pang Han jika mereka menuruni sungai ini, maka mereka akan mencapai kota bulan biru. Tetapi dia juga mengingatkan Pang Han untuk selalu berhati-hati di wilayah ini. Tepat ketika Hong Yi mengingatkan Pang Han, tiba-tiba di kejauhan di sungai bulan biru, amar yang mengerikan seperti asap serigala melonjak ke langit. Jantung Pang Han berdetak tak karuan ketika dia melihat kejadian ini. Dia segera menarik Hong Yi yang berada di sampingnya. Ketika dia melihatnya lagi, asap serigala itu dikelilingi sebuah lingkaran listrik ungu. Dari sini, dia merasakan perasaan akrab dengan kekuatan ini. Setelah berpikir sejenak, Pang Han akhirnya teringat bahwa inilah pisau ungu listrik Yin Pang King Sue. Tanpa diduga, di sungai bulan biru ini, Pang Han bisa bertemu Pang King Sue. Hatinya benar-benar merasa malu. Dia sekarang takut melihat Pang King Sue karena rahasia tubuhnya kemungkinan besar akan terungkap. Benar saja, di sungai bulan biru yang jauh, suara Pang King Sue yang akrab datang. Pang Han tiba-tiba melihat pisau yin listrik ungu Pang King Sue berubah menjadi 2 ular listrik besar. 2 ular listrik dibentuk dan segera meludahkan salipah. Itu terbang di udara membentuk lingkaran yin yang saat sekali lagi memotong asap serigala menjadi potongan-potongan. Arus kuat dari ular listrik itu secara langsung memurnikan banyak asap serigala. Maka dari itu, banyak teriakan serigala terdengar saat jiwa di dalamnya benar-benar dihilangkan. Pang Han memandang langit di sungai bulan biru. Dia sekali lagi sangat terkejut dengan cara Pang King Sue memotong asap serigala. Kutukan yang sangat tajam terdengar dan meletus dari asap serigala. Kemudian bola asap keluar dari sana dan menyeret ekor panjang di belakangnya. Pang Han benar-benar melihat kejadian ini. Bola asap itu dibungkus dengan seorang pria yang mengenakan pakaian hijau tua. Dia memegang labu kecil di tangannya dan asap terus keluar dari labu itu. Dengan kecepatan terbangnya yang sangat cepat seperti panah Arjuna, dia terbang dalam sekejap mata dari atas alun-alun. Melihat ini, Pang King Sue tidak tinggal diam. Dia kemudian bergerak dan muncul di sungai. Pada saat yang sama, 2 ular listrik ungu Yin dan Yang telah mencapai kakinya. Saat dia membiarkan langkahnya dengan satu kaki berkeliaran di antara mereka. Dengan langkah kakinya, dia berjalan di atas Yin dan Yang dengan 2 ular listrik ungu dan dengan cepat mengejarnya. Melihat bahwa serigala kecil Wang Molin akan menghilang dari pandangannya, Pang King Sue membeli listrik ungu tebal di tangannya. Itu langsung membentuk sebuah busur raksasa dengan sangat tinggi, diikuti oleh petir ungu yang berubah menjadi panah. Dia kemudian menembakkan panah itu secara langsung dari langit dan mendarat di tanah. Dalam sekejap, itu menabrak pengawal serigala Wang Molin yang berada di atas bola. Wang Molin segera berteriak dan bola tubuh serigala hancur dan jatuh ke sungai bulan biru. Pada saat yang sama, pakaiannya mulai terbakar dan wajahnya berubah dalam sekejap. Dia kemudian turun ke sungai. Saat ia turun ke sungai, Wang Molin sangat marah. 7 labu di tangannya tiba-tiba meledak dengan percikan air. Itu memunculkan air hitam saat air itu benar-benar membungkus tubuhnya dan menyatu dengan sungai. Dalam sekejap, dia langsung menghilang. Melihat ini, Pang King Sue bergegas berdiri di sungai dan mengerutkan kening. Dia juga sangat terkejut dengan air hitam itu. Matanya kemudian menjadi vertikal dan bersatu dengan listrik ungu. Dalam sekejap, mata listrik ungu ini masuk ke dalam sungai dan mengejar air hitam itu. Namun, Pang King Sue tiba-tiba melihat ada cahaya hijau mengejar air hitam itu. Melihat ini, Pang King Sue terkejut karena ada orang yang diam-diam membantunya. Dia kemudian menghentikan pengejarannya dan mengarahkan pandangannya ke alun-alun di bawah. Segera dia mendarat dan melihat tubuh Hong Yi di sana. Melihat bahwa Pang King Sue mendarat ke arahnya, Hong Yi dan Pang terdiam seperti patung. Pang Han juga merasa kikuk bagaimana dia berkata kepada Pang King Sue. Melihat Pang Han yang ada di hadapannya, Pang King Sue memarahinya karena berani pergi ke tempat yang sangat berbahaya. Dia kemudian menatap Pang Han dan melihat bahwa Pang Han telah menembus ranah keberanian. Melihat ini, Pang King Sue sangat terkejut di dalam hatinya. Dia juga heran dengan pelatihan yang digunakan Pang Han untuk meningkatkan kultivasinya ini. Segera dia bertanya kepada Pang Han bagaimana cara dia menembus kultivasinya ini dengan sangat cepat.
Mendengar pertanyaan Pang King Sue, jantung Pang Han berdetak karuan lagi. Dia perlahan berkata dan memanggil Pang King Sue dengan sebutan kakak. Mendengar ini, Pang King Sue terkejut dengan sebutan kakak yang dilontarkan dari mulut Pang Han. Dia kemudian melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya aneh di matanya. Di bawah keadaan ini, Pang Han dengan cepat menunjukkan latihan kultivasi Royu Hua Chen kepada Pang King Sue. Melihat Royu Hua Chen Pang Han, Pang King Sue semakin terkejut. Dia juga mengerti bahwa Royu Hua Chen ini diajarkan oleh peri bangau. Kemungkinan Pang Han sebenarnya telah diajarkan olehnya. Melihat keterkejutan di wajah Pang King Sue, Pang Han hanya tersenyum. Dia juga berkata kepada Pang King Sue akan terus berlatih. Maka dari itu, tujuannya datang ke gurun ini untuk menghabisi pemimpin saing agar mendapatkan posisi sebagai murid dalam. Mendengar kata yang diucapkan Pang Han, Pang King Sue tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Hong Yi dan menyuruhnya untuk pergi duluan ke kota bulan biru, yang dimana banyak para murid sudah berkumpul di sana. Mendengar perintah Pang King Sue, Hong Yi mengangguk. Dia perlahan memandangi Pang Han, tetapi tidak berani melanggar perintah Pang King Sue. Segera tubuhnya bergerak dan melesat jauh ke depan, meninggalkan Pang King Sue dan Pang Han. Setelah kepergian Hong Yi, Pang King Sue menatap Pang Han untuk sementara waktu dan dia tidak berbicara. Matanya pelan memancarkan cahaya ungu dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pang Han juga terlihat olehnya dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan. Pang King Sue memandangi Pang Han sebentar, berjalan naik dan turun dari pasir. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengejutkan Pang Han. Dia berkata kepada Pang Han karena telah menjadi orang yang percaya diri dan memuji dirinya karena telah menyingkirkan belenggu di hatinya dalam waktu singkat. Mendengar kata-kata Pang King Sue, Pang Han memandanginya dengan mata terbuka. Dia berpikir bahwa Pang King Sue akan menghukumnya, tetapi sebaliknya dia malah menunjukkan penghargaan yang tidak diharapkan. Namun saat ini dia memiliki rasa percaya diri di hatinya. Kemudian Pang Han perlahan berbicara dan berkata kepada Pang King Sue tentang Wang Molin sebelumnya. Dia juga menjelaskan kepadanya bahwa dia pernah melihatnya di luar Bukit Bulu ketika dia bersama peri bangau. Di antara pembicaraannya itu, Pang Han juga mengatakan bahwa dia telah menemukan asap kalajengking selama 7 hari, tetapi dia menyembunyikan di peta Huopu Huang Kuan untuk mengumpulkan sebagian besar asap beracun itu. Mendengar kata-kata yang diucapkan Pang Han, Pang King Sue sangat terkejut. Dia juga merasa heran karena Wang Molin berani muncul di luar Gunung Yuhua. Setelah memikirkan ini, sepertinya Pang King Sue merasa punya ide. Dia juga mengatakan kepada Pang Han tentang kultivasinya yang berkembang sangat cepat sejak dia menjadi murid sekte Yuhua. Dari sini, dia juga merasa menyesal karena telah menjadikannya seorang budak. Dia juga berjanji akan mengenalkan Pang Han kepada ayahnya bahwa dia juga merupakan anak sejati dari keluarganya. Mendengar kata yang diucapkan Pang King Sue, hati Pang Han merasa terharu. Dia tahu bahwa Pang King Sue memiliki beberapa keraguan tentang dirinya dan membiarkan dirinya berlatih di bawah matanya. Dalam hal ini, kekuatan dan penglihatan Pang King Sue sangat meningkat dan dia tidak bisa menolak sekarang. Kemudian dia berkata kepada Pang King Sue apa yang akan dilakukannya setelah ini dan kemana dia akan berlatih. Mendengar kata yang diucapkan Pang Han, Pang King Sue mengatakan bahwa dia akan pergi ke dasar jurang untuk menghabisi seseorang. Dia juga meminta bantuan Pang Han untuk bertarung dengan iblis bawah tanah. Ketika Pang King Sue berbicara, ada 2 ular ungu listrik Yin dan Yang di sekelilingnya. Dia duduk di atas kepala seekor ular ungu listrik dan menyuruh Pang Han untuk duduk di atas kepala ular lainnya. Mendengar kata-kata Pang King Sue, Pang Han dengan cepat duduk dan tiba-tiba merasa tenang. Dia juga merasa terkejut. Ular ungu listrik ini dengan lemah menghisap tubuhnya. Melihat keterkejutan di wajah Pang Han, Pang King Sue segera menjelaskan bahwa itu hal biasa karena kekuatan ular ini tidak ada habisnya. Dia juga berkata kepada Pang Han untuk tidak perlu banyak bertanya karena lambat laun dia akan juga mengetahui rahasia misterius ini. Mendengar kata-kata Pang King Sue, Pang Han perlahan mengangguk dan menutup mulutnya. Melihat Pang Han yang sudah terdiam, Pang King Sue perlahan menutup matanya. Setelah itu, dia menepuk kepala ular listrik ungu dan terbang menuju awan. 2 ular listrik ungu Yin dan Yang terbang ke atas dan langsung menuju awan. Angin bersiul menggulung awan putih dan udara dingin terasa di tubuh Pang Han. Namun, dia tiba-tiba mendengar suara Xiaolong di dalam hatinya. Xiaolong pun berkata kepada Pang Han untuk selalu berhati-hati terhadap Pang King Sue karena menurutnya Pang King Sue ini sangat kuat dan memiliki kekuatan magis yang sangat mengerikan. Mendengar kata-kata Xiaolong, Pang Han terkejut. Dia kemudian meminta saran kepada Xiaolong bagaimana cara berhati-hati kepada Pang King Sue. Namun, Xiaolong menyuruh Pang Han untuk tetap diam.
berharap dia akan memberi saran padanya ketika mereka sudah tiba di tujuan, karena menurutnya dua ular listrik ini dapat mengetahui percakapan dan pergerakan mereka. Mendengar kata-kata Xiaolong, Pang Han perlahan mengangguk. Di sela-sela percakapan mereka, suara Pang Qingsui perlahan terdengar. Pang Han dengan cepat melihat ke atas dan menemukan bahwa wanita sudah berdiri di atas kepala ular. Ketika Pang Han masih memandang Pang Qingsui, dia terkejut melihat bahwa dua ular listrik ungu melaju ke bagian bawah seperti panah Arjuna dan bergegas keluar dari awan. Pang Han kemudian melihat pasir kuning tak berujung di hadapannya. Tiba-tiba dia melihat goa yang sangat besar. Goa itu gelap dan kadang-kadang ada bayangan kelelawar perlahan muncul. Tampaknya goa besar ini adalah sarang kelelawar. Ular listrik ungu membawa Pang Han dan Pang Qingsui bersama-sama ke dalam goa itu. Tentu saja kelelawar yang tak terhitung jumlahnya langsung berterbangan ke arah mereka. Pang Han melihat kumpulan kelelawar ini dengan jelas. Dia juga bisa mengidentifikasi bahwa kelelawar ini sebenarnya adalah kelelawar vampir yang langka. Namun ketika kelelawar vampir ini tiba di sekitar ular listrik ungu, mereka tiba-tiba terkejut dan meraung. Segera ular listrik itu bergerak turun dan kelelawar vampir itu yang tersengat listriknya langsung wassalam. Ular listrik itu kemudian jatuh ke tanah dan Pang Han terkejut melihat dirinya jatuh ke perut gunung. Melihat keterkejutan di wajah Pang Han, Pang Qingsui kemudian menjelaskan kepadanya bahwa tempat ini adalah jurang maut, yang dimana perjalanan mereka kali ini adalah menuju altar Dewa Iblis. Mendengar kata altar Dewa Iblis yang disebutkan Pang Qingsui, Pang Han merasa heran. Namun Pang Qingsui segera menjelaskan bahwa tujuan mereka ke sana adalah untuk menemukan Wang Molin yang terluka. Dia juga mengatakan kemungkinan Wang Molin pergi ke sana untuk menyembuhkan dirinya. Setelah Pang Qingsui mengucapkan kata-kata itu, dua ular listrik ungu berubah menjadi cahaya ungu dan berjalan maju. Melihat ini, Pang Han juga mengikuti di belakang. Untuk pertama kalinya, Pang Han menginjakkan kaki di jurang ini dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan dengan tanah. Dia juga terkejut melihat banyak jamur yang tumbuh di tempat ini. Namun, Pang Qingsui segera menjelaskan bahwa jamur ini disebut jamur cahaya yang tumbuh sangat subur di sekitar tempat ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pang Qingsui memerintahkan Pang Han untuk membuka jalan di depan. Mendengar perintah Pang Qingsui, Pang Han perlahan mengangguk. Tubuhnya segera melintas dan berjalan di depan Pang Qingsui. Pang Qingsui melihat kelincahan dan ketenangan gerakan Pang Han yang ada di depannya. Dia hanya bisa sedikit menganggukkan kepalanya, tetapi matanya masih tertuju padanya. Pang Han berjalan sambil berusaha menemukan cara untuk menyembunyikan kekuatannya agar tidak diketahui Pang Qingsui. Bagaimanapun, dia harus mengingat pesan yang diberikan Xiaolong sebelumnya. Setelah berjalan terus-menerus tanpa henti, mereka secara bertahap memasuki kumpulan jamur yang gelap. Semakin banyak jamur ini yang muncul, semakin banyak juga serangga beracun yang muncul di hadapan mereka. Tetapi, karena jubah Pang Han kebal dari segala macam serangga, dia berhasil mengatasi serangga beracun itu. Setelah melewati serangga beracun itu, bahaya besar akhirnya menyerang jiwa Pang Han. Di depan hutan jamur itu, dia tiba-tiba melihat bayangan darah melintas dan menghadang jalan di depannya. Melihat ini, Pang Han tidak mau banyak berpikir. Pedangnya terbalik dan langsung menuju ke arah bayangan itu. Segera, bayangan darah itu meraung dan dibanting ke tanah oleh pedang Pang Han. Pang Han menemukan seluruh tubuh bayangan ini dipenuhi dengan darah. Dia juga terkejut dan bisa melihat bahwa bayangan ini sebenarnya serigala darah jurang maut. Pang Han tidak segera mengambil pedang yang tertusuk di tubuh serigala darah itu. Sebaliknya, dia mengambil bagian atas tulang kepala serigala darah itu dengan ibu jarinya. Dia kemudian meletakkannya di tangannya dan merasakan batu giok yang hangat. Pang Qingsui terkejut melihat Pang Han berhasil menghabisi serigala darah itu. Dia juga merasakan Pang Han menggunakan seni bela diri Wan Suesian. Melihat keterkejutan di wajah Pang Qingsui, Pang Han segera menjelaskan padanya bahwa dia mencuri teknik ini dari Pangeran Harta Dinasti Dade dan mempelajari teknik ini setiap hari. Mendengar penjelasan dari Pang Han, Pang Qingsui perlahan mengangguk dan memuji teknik ini. Dia juga berkata kepada Pang Han bahwa teknik ini masih memiliki sedikit celah. Pang Han mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Pang Qingsui. Dia juga merasa bahwa pemahaman Pang Qingsui tentang seni bela diri sangat mendalam.
Ketika mereka berdua masih berbicara, tiba-tiba sejumlah ular warna-warni muncul dari rumput dan menggigit ke arah mereka. Melihat ini, Pangan segera mengeluarkan teknik pedang rahasianya dan memotong kepala ular itu. Melihat pedang rahasia yang baru saja digunakan Panghan untuk memotong kepala ular itu, Pang Qingsui terkejut. Dia juga bertanya kepada Panghan dari mana dia mendapatkan teknik pedang itu. Mendengar pertanyaan dari Pang Qingsui, Panghan mengatakan bahwa dia mendapatkan teknik pedang ini dari Pangeran Nabao setelah dia mengalahkannya. Dia juga tidak tahu tentang teknik pedang ini dan kemudian bertanya kepada Pang Qingsui tentang teknik pedang ini. Mendengar pertanyaan dari Panghan, Pang Qingsui kemudian menjelaskan padanya bahwa teknik pedang ini merupakan seni bela diri Mojong yang harus digunakan dengan kebencian. Dia juga mengatakan semakin dalam kebencian yang digunakan untuk berlatih seni bela diri ini, semakin mudah pula seseorang menjadi marah. Maka dari itu, dia menyuruh Panghan untuk berhenti berlatih teknik seni bela diri ini. Mendengar kata-kata Pang Qingsui, Panghan perlahan mengangguk. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Setelah berkutat di keheningan malam yang gelap gulita, mereka berdua berhenti sejenak untuk makan sesuatu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Panghan sendiri terus membuka jalan di depannya dan dia juga tidak tahu berapa banyak makhluk yang telah dia habisi sepanjang siang dan malam dengan pedangnya. Setelah berjalan terus-menerus di tempat ini, Panghan dan Pang Qingsui perlahan-lahan semakin dalam ke dunia bawah tanah yang lebih dalam. Namun, ketika mereka semakin dalam ke dunia bawah tanah, Panghan tiba-tiba mendengar raungan keras. Dalam kegelapan di depannya, Panghan bisa melihat bahwa di depannya ada banyak iblis yang membawa obor panjang. Melihat ini, Pang Qingsui segera berkata kepada Panghan bahwa ini sebenarnya adalah tim yaksa. Dia juga memerintahkan Panghan untuk menghabisi tim yaksa itu. Mendengar perintah dari Pang Qingsui, Panghan perlahan mengangguk. Tubuhnya berdiri tegak dan pedang di tangannya didirikan saat langkah kakinya bergegas ke depan menghabisi yaksa itu. Melihat Panghan yang bergegas ke arahnya, yaksa itu langsung melompat dengan cepat. Garpu baja di tangan mereka berkedip saat mereka melakukan gerakan memutar secara bersama-sama. Namun, Panghan tiba-tiba menendang garpu baja itu dan pada saat yang sama, ia menggunakan teknik pedang angin ke arah kepala yaksa itu. Segera, ujung pedang itu menusuk kepala yaksa. Merasakan pedang Panghan yang menusuk kepalanya, yaksa itu segera meraung. Segera mereka melompat mundur dan membanting tubuhnya ke sungai gelap di bawah. Setelah menghabisi salah satu yaksa ini, Panghan tidak pernah berhenti. Tubuhnya berkedip lagi dan bergegas ke depan. Melihat ini, raksasa yaksa segera meraung dan memerintahkan pasukannya untuk dengan cepat menghabisi Panghan dan Pang Qingsui. Mendengar perintah dari atasannya, 11 yaksa langsung mengelilingi Panghan. Garpu baja di tangan mereka bergerak saat mereka langsung menyerang Panghan. Melihat ini, Panghan tetap santuy. Tubuhnya sekali lagi mengelak dan mengeluarkan spirit terbang 9 belokan. Setelah itu, dia mengeluarkan teknik roh dan tubuh terbang saat dia tiba-tiba menusuk mata yaksa itu dengan pedangnya. Lidah 11 yaksa itu langsung pecah setelah terkena teknik roh dan tubuh terbang dari Panghan. Mereka juga langsung melemparkan garpu baja di tangan mereka dan merasakan telapak tangan mereka terjebak dalam pedang Panghan. Melihat yaksa ini yang terjebak dalam pedangnya, pikiran Panghan langsung bergerak dengan tergesa-gesa. Tubuhnya kemudian bergerak dari sisi yaksa saat pedang di tangannya memotong telinga yaksa itu. Setengah dari yaksa itu meraung ketika telinga mereka terputus. Sisi di kepala mereka kemudian jatuh menjadi potongan besar. Melihat ini, tubuh Panghan jatuh ke tanah dan berguling lagi. Dia juga menyukai sisik yaksa itu dan langsung mengambilnya. Untuk sesaat, 11 yaksa itu masih mengitari Panghan. Garpu baja di tangan mereka terus menusuk ke arah Panghan. Namun, Panghan segera berjongkok sambil melompat-lompat dan bergegas pergi. Memancing yaksa untuk mengejarnya, Panghan kemudian mengayunkan pedangnya dan bertarung lagi. Segera, dia langsung memotong garpu baja di tangan yaksa itu. Setelah semua senjata yaksa terputus, Panghan tiba-tiba merasa bahwa tekanan yang dihadapinya sedikit berkurang. Namun, ketika dia masih merasakan perasaan tenang ini, yaksa itu tiba-tiba meraung lagi. Panghan sekali lagi meningkatkan kekuatannya dan berkonsentrasi pada yaksa itu. Di antara tubuh yaksa itu, dia merasa bahwa daging dan darahnya tampak seperti sekelompok api. Nyala api yang kuat membakar dan bergegas ke kepala yaksa itu, dan kepalanya tiba-tiba diterangi oleh darah. Sekali lagi, roh itu belum pernah dilihat Panghan dan belum pernah terjadi juga sebelumnya. Pada saat ini, Panghan tampaknya melihat kepala yaksa itu transparan seperti kristal.
Ketika Pangan terus melihat yaksa ini, yaksa itu kemudian berlari dengan cepat dan melompat ke arahnya. Namun, gerakan yaksa ini telah diketahuinya. Ketika dia melihat yaksa ini, pikirannya dapat secara akurat memperkirakan kekuatan yaksa ini. Bahkan ketika yaksa bergerak dan melesat ke arahnya, Pangan bisa merasakan ke arah mana dia harus melompat. Pangan tiba-tiba mengunuskan pedangnya ke arah yaksa itu, tetapi yaksa itu hanya melompati pedangnya. Namun, matanya menyentuh ujung pedang itu dan pedang itu menembus ke dalam otaknya. Dalam sekejap, Pangan berulang kali menusuk kepala yaksa itu dengan secepat kilat. Segera, pedang itu menghancurkan kepala yaksa itu dan yaksa itu langsung jatuh dan wassalam. Suara Pangking Sui perlahan terdengar setelah Pangan menghabisi yaksa itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendarat di tanah. Ternyata, dia baru saja terbang dari kegelapan dan diam-diam mengamati semua yang ada di bawah. Untuk saat ini, hatinya juga sedikit terkejut melihat Pangan berhasil menghabisi tim yaksa itu. Dia sudah merasakannya sebelumnya dan juga bisa menebak Pangan adalah orang yang kuat dan memiliki kemampuan luar biasa. Pangan sedikit takut dengan apa yang dilihat Pangking Sui. Dia dengan cepat berkata kepadanya bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk menghabisi yaksa itu. Dia dengan cepat berkata kepadanya bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk menghabisi yaksa itu dengan kekuatan terbaiknya. Dia juga meminta maaf kepadanya karena pedang yang digunakannya patah. Mendengar kata-kata Pangan, Pangking Sui mengangguk dan memaafkan Pangan. Dia kemudian melambaikan tangannya dan dua potong pedang yang telah patah melayang ke udara dan mereka menghantam pedang yang patah dengan sambaran listrik ungu. Pedang yang patah itu segera melebur menjadi cairan logam. Sekali lagi, pedang lengkap dan tajam bercampur dengan petir terbentuk. Pangking Sui kemudian berkata kepada Pangan bahwa pedangnya yang patah sebelumnya sudah dihilangkan olehnya. Dia juga mengatakan pedang itu telah diganti oleh pedang petir yang baru terbentuk ini. Dan dia juga mengingatkan Pangan bahwa pedang petir ini memiliki daya listrik yang tinggi dan dapat menghabisi yaksa dengan sekali tebas. Pangan tertegun dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Pangking Sui. Dia kemudian meraih pedang itu dari tangan Pangking Sui dan bergerak ke depan untuk melanjutkan perjalanan. Melihat ini, Pangking Sui mengikuti di belakang dan terus melihat ke depan. Dia juga mengingatkan Pangan bahwa semakin dekat mereka dengan altar Dewa Iblis, semakin banyak pula yaksa yang bermunculan. Dia juga mengatakan kepada Pangan bahwa jika dia mencapai misteri magis, dia akan menikahkan adiknya King Wei dengannya. Pangan tertegun ketika dia mendengar kata-kata Pangking Sui. Jantungnya juga berdetak kencang tak karuan dan wajahnya menunjukkan ekspresi malu. Namun ketika mereka masih berbicara, suara Xiaolong perlahan terdengar di jiwa Pangan. Dia juga mengatakan kepada Pangan bahwa pilihan yang sangat bagus jika dia menikah dengan Pangking Sui. Dia juga mengatakan bahwa ini kesempatan yang bagus untuk mencuri ilmu dan berlatih sebanyak mungkin dengan Pangking Sui. Mendengar kata-kata Xiaolong, Pangan perlahan mengangguk dan hatinya menjadi tenang. Namun ketika dia masih merasa hatinya tenang, Xiaolong mengingatkan Pangan bahwa di bagian depan sangat berbahaya dan dia merasakan roh Dewa Iblis yang sangat kuat. Yap, betul saja. Ketika Xiaolong baru saja mengingatkan Pangan, tiba-tiba lampu yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan Pangan. Sebuah altar besar berdiri di kejauhan dan lampu merah yang berdarah menerangi segalanya. Pangan merasa kagum melihat altar yang sangat besar ini. Namun ketika dia dengan serius melihat altar ini, dia tiba-tiba terkejut terheran-heran melihat orang-orang yang telah dihabisinya masih hidup di dalam altar ini. Dia kemudian bertanya kepada Pangking Sui, kenapa orang-orang yang telah dihabisinya ini bisa hidup di sini. Mendengar pertanyaan Pangan, Pangking Sui tidak menjawab. Sebaliknya, suara telepatinya dikirimkan ke telinga Pangan. Dia kemudian menjelaskan kepada Pangan bahwa pasukan iblis telah menemukan persembunyian mereka. Pangan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Pangking Sui. Dia juga melihat Pangking Sui tiba-tiba memiliki cahaya ungu yang kuat di seluruh tubuhnya. Tubuhnya kemudian dikelilingi oleh arus listrik dan ular ungu listrik yin dan yang di sekitarnya membuat suara yang tajam dan panjang. Suara yang tajam dan panjang itu beserta cahaya petir membawa momentum tak tertandingi di tempat ini. Itu mengejutkan semua penghuni di altar Dewa Iblis. Di altar Dewa Iblis, tiba-tiba cahaya yang tajam ditembakkan ke arah alun-alun dan melesat ke arah Pangan yang berada di kejauhan. Cahaya itu kemudian bersinar dan Pangan berada di tengah-tengah
dengan cahaya itu sehingga penghuni altar Dewa Iblis dapat melihatnya. Meskipun Pangan terkejut dan merasa sangat berbahaya dengan cahaya ini, dia tidak bergerak sedikit pun. Pedang di tangannya didirikan di antara ujung hidungnya dan jiwanya diatur untuk memasuki keadaan meditasi. Dalam menghadapi gelombang pasukan iblis ini, Pangan agak damai seperti seorang biksu. Ini membuat Pang Qingsui melayang di udara sekali lagi dan matanya memancarkan cahaya aneh. Dia kemudian berkata kepada Pang Han bahwa jika dia dapat menahan gelombang pasukan iblis ini, dia akan dapat menembus kultivasinya. Suara Pang Qingsui itu perlahan masuk ke telinga Pang Han, tetapi Pang Han masih tetap tidak bergerak. Sebaliknya, dia menunggu kedatangan pasukan iblis. Namun, di sisi lain, suara Wang Maolin tiba-tiba terdengar. Dia mengancam Pang Qingsui karena telah berani datang ke altar Dewa Iblis ini. Pada saat ini, Wang Maolin tidak mengalami cedera sedikit pun, tidak seperti Baku Hantam waktu itu. Namun, sebaliknya, tubuhnya sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Mendengar ancaman dari Wang Maolin, Pang Qingsui biasa aja. Dia kemudian berkata kepada Wang Maolin bahwa cepat atau lambat, dia akan membobi hanguskan altar Dewa Iblis ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pang Qingsui berdiri dengan bangga di udara. Wajahnya sangar dan dia melambaikan tangannya. Pisau ungu listrik Yin bersilang dan dia membentuk 108 pisau di langit. Pisau itu memotong asap serigala dan langsung menghabisinya menjadi kepingan. Altar Dewa Iblis itu langsung terbuka dan petir yang mengerikan dari Pang Qingsui menghancurkan altar Dewa Iblis besar itu secara langsung dan juga menghabisi semua tuan seperti Sura, Wang Maolin dan Iblis Rubah Murni. Melihat ini, beberapa yaksa terbang yang ganas terbang ke langit bertemu dengan pisau Pang Qingsui. Namun, ketika mereka masih beberapa meter dari pisau itu, pisau itu benar-benar menghancurkan mereka menjadi dua bagian serta membakar tubuh mereka dan jatuh ke tanah. Setelah kematian dari bestinya, ratusan yaksa bergerak dan terus menyerang Pang Qingsui di langit. Sementara itu, Pangan benar-benar terjebak dalam pengepungan tentara iblis. Dia juga merasa sedikit panik dengan pengepungan ini. Namun, ketika dia masih merasakan kepanikan ini, dia terkejut mendengar suara Xiaolong di dalam hatinya. Xiaolong kemudian berkata kepadanya untuk menghabisi yaksa itu. Karena menurutnya, jika dia menghabisi yaksa itu, dia akan menyerap jiwa mereka dan menyegelnya di sungai Huangquan. Mendengar kata yang diucapkan Xiaolong, Pangan terkejut. Dia juga bertanya kepada Xiaolong apakah dia dapat menyerap roh dari darah ini. Dia juga mengatakan, jika itu bisa ke semua itu dilakukan bersamaan. Mendengar pertanyaan dari Pang Han, Xiaolong perlahan mengangguk. Dia juga menjelaskan bahwa jika dia menghabisi tentara iblis itu, dia akan menjadi kuat dan kemungkinan dapat membangkitkan Shura. Mendengar kata-kata yang diucapkan Xiaolong, Pangan merasa kagum. Dia juga tidak menyangka jika dia menghabisi tentara iblis ini, dia akan mendapatkan keuntungan sebesar itu. Pangan perlahan fokus dan menyaksikan tentara iblis yang mendekat secara bertahap. Dia juga berkata kepada Xiaolong untuk memulai rencana ini. Mendengar kata-kata Pang Han, Xiaolong perlahan mengangguk. Dia juga sedikit menggoda Pang Han. Namun, Pang Han tidak punya waktu untuk mendengarkan godaan Xiaolong. Di atas langit, dia telah melihat Pang Qingsui telah menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkan altar Dewa Iblis. Maka dari itu, saat ini adalah kesempatannya. Pada saat ini, Pangan menginjakkan kakinya dan menampilkan tubuh kaki bintang 7. Pedang di tangannya membengkak dan itu menusuk ke arah mata dua tentara iblis itu. Ketika pedangnya menyala, pedang itu memunculkan petir yang kuat dan sudah terlambat bagi kedua tentara iblis itu untuk kabur. Pedangnya diciptakan kembali oleh Pang Qingsui beberapa kali lebih tajam dari yang asli dan sangat mematikan. Ada kekuatan magis listrik ungu yin dan gemuri di dalamnya. Setelah tersengat, yaksa itu akan lumpuh oleh listrik itu. Pada saat ini, Pangan tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya menggerakkan Huangquan dan sedikit cahaya kuning melilit pedangnya dan jatuh ke tubuh dua yaksa yang wassalam itu. Tiba-tiba, darah dari dua yaksa itu perlahan keluar. Dalam sekejap mata, darah itu diserap oleh peta Huangquan. Pangan memberikan jejak sungai suci Huangquan di peta Huangquan dan menemukan bahwa di sungai suci ini, gelombang air telah berubah menjadi merah darah. Kemudian Xiaolong mengapung di sungai dan bernyanyi panjang. Segera, dua yaksa darah tiba-tiba mengembun di dalam air membentuk obat seukuran kenari. Melihat obat ini, Xiaolong perlahan bergumam di dalam hatinya dan juga memuji obat ini yang sangat sempurna. Namun, pada titik ini, Pangan tidak bisa mendengar apapun yang dikatakan Xiaolong. Dia memiliki semua semangatnya dan terjebak dalam pertarungan. Karena di depannya,
dia melihat ada 50 yaksa muncul di hadapannya. Pedang Pangan terus bergerak dan mengeluarkan listrik ungu saat dia terus menghabisi gerombolan yaksa itu di tempat. Pandangannya fokus ke depan dan kedua pedangnya memotong kedua yaksa itu menjadi dua bagian. Meskipun gerakan yaksa itu sangat lincah, pedang di tangannya masih tangguh untuk menghabisi mereka. Setelah Pangan berhasil menghabisi sejumlah besar yaksa itu, darah pelan keluar dari tubuh mereka. Itu mengalir ke peta Huang Quan dan darah itu berhasil disimpan di sana. Namun, ketika Pangan masih asik mengalirkan darah ini ke peta Huang Quan, sebuah yaksa jangkung muncul di depan Pangan. Garpu baja di tangannya terlempar seperti tombak dan itu mengejutkan Pangan. Namun, Pangan lagi-lagi berhasil menghindar dan melakukan serangan balik kepada yaksa itu. Segera, pedang di tangannya terbuka dan dia menusuk dada yaksa itu. Setelah menghabisi yaksa itu, Pangan menusuk telapak tangannya. Listrik ungu pada pedang itu kembali muncul dan darah dari tubuh yaksa itu tersedot ke dalam gambar Huang Quan. Setelah membereskan semua ini, Pangan melihat altar Dewa Iblis di kejauhan dan menemukan bahwa Pang Qingsui telah mendekati altar. Dia juga terkejut melihat pisau listrik ungu Pang Qingsui membungkus gadis iblis rubah murni beserta bestinya di dalamnya. Namun, ketika dia masih melihat ini, Komandan Shura dengan dua sayap di punggungnya keluar dari persembunyiannya dan terbang ke udara seperti panah Arjuna. Melihat Komandan Shura ini yang tiba-tiba muncul, Pangan sangat terkejut. Dia juga bisa melihat bahwa Komandan Shura ini memiliki wajah yang sangat tampan. Namun, dia juga sangat takut melihat mata merah Komandan Shura ini menatap dirinya. Melihat tatapan Komandan Shura ini, Pangan pelan berpikir cara untuk menghabisinya. Namun, ketika dia masih berpikir, Komandan Shura langsung berteriak keras ke langit. Pada saat ini, kata-kata Komandan Shura perlahan terdengar di langit dan gelombang pasukan iblis yang dikelilingi oleh hawa dingin menyebar dan menjatuhkan puluhan mayat. Dia kemudian turun ke tanah dan hanya berdiri 100 langkah dari Panghan dan mulai bertanya tentang nama Panghan. Mendengar pertanyaan dari Komandan Shura, Panghan terdiam. Dia juga memandanginya dan menghinanya karena telah berani bertarung dengan seorang anak muda. Dia juga mengatakan jika pertarungan ini terjadi, dia akan menyebar informasi ini ke seluruh penjuru dunia. Mendengar kata-kata Panghan, Komandan Shura terkejut. Dia mengatakan bahwa Pangan memiliki tubuh yang kuat dan layak bertarung dengannya. Dia juga mengatakan bahwa Pangan adalah murid terbaik di sekte Yuhua. Mendengar kata-kata Komandan Shura, Pangan tidak menjawab. Namun, dia tiba-tiba mendengar suara Xiaolong di dalam hatinya. Xiaolong pun mengingatkan padanya untuk berhati-hati terhadap Komandan Shura ini karena sangat kuat. Dia juga mengatakan bahwa kekuatan Komandan Shura ini bahkan 2 kali lebih kuat dari Pangeran Merah Muda. Mendengar kata-kata Xiaolong di dalam hatinya, Pangan terkejut. Dia berkata kepada Xiaolong bahwa jika dia kerana 10 perubahan, kemungkinan dia bisa bersaing dengannya. Dia juga mengatakan dia akan menghadapi Shura ini apapun yang terjadi, bahkan jika nyawa taruhannya. Mendengar kata-kata Panghan, Xiaolong sangat terkejut. Dia mengatakan kepada Panghan bahwa Komandan Shura ini tampaknya tidak ingin menghabisinya. Dia juga mengatakan jika dia berhenti menghabisi gerombolan yaksa ini, kemungkinan dia tidak akan memulai pertarungan ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, nada suara Xiaolong menunjukkan ketegangan. Dia juga berpikir jika Pangan wassalam saat ini, kemungkinan dirinya akan terungkap dan itu akhirnya akan menimbulkan banyak masalah. Mendengar kata-kata Xiaolong, Pangan terdiam. Dia kemudian berpikir dengan cermat dan berkata kepada Xiaolong bahwa tujuan licik Komandan Shura ini adalah untuk menangkapnya. Dia juga mengatakan jika dia tertangkap, kemungkinan dia akan mengancam Pang Qingsui. Mendengar kata-kata Panghan, Xiaolong tersenyum dan mengangguk. Dia mengatakan kepada Panghan bahwa kemungkinan mereka akan memiliki banyak peluang. Dia juga bertanya kepada Panghan bagaimana cara menghabisi yaksa itu yang memiliki sisi yang sangat kuat. Bahkan pedang terbang tidak bisa memotongnya. Namun Panghan mengatakan bahwa dia memiliki rencana sendiri. Melihat Pangan yang terdiam, Komandan Shura merasa aneh. Dia secara alam tidak tahu apa yang sedang dibahas oleh Panghan dan Xiaolong. Melihat ini, dia kemudian memerintahkan Panghan untuk menjatuhkan pedangnya dan dia tidak akan menghabisinya. Mendengar kata-kata Komandan Shura, sudut mulut Panghan menunjukkan senyum. Dia mengarahkan jarinya ke altar Dewa Iblis di kejauhan dan cahaya ungu menyala di atasnya. Segera, asap hitam terisi dan patung iblis besar itu diruntuhkan oleh Pang Qingsui yang berada di sana.
Melihat ini, wajah Komandan Shura menunjukkan senyum rahasia dan Pangan tiba-tiba merasakan cakar dari ketiadaan perlahan muncul. Di kejauhan, Komandan Shura masih 100 langkah jauhnya, tetapi cakar di tangannya sudah menerkam ke dada Pangan dan matanya tidak bisa bereaksi sama sekali. Melihat ini, Pangan juga tahu kengerian Shura ini. Dia tidak memikirkannya dan dia mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan pedangnya. Di atas pedangnya, serangkaian arus listrik ungu perlahan keluar dan menahan cakar itu. Segera, Shura itu terbang dan terjatuh lebih dari 10 langkah dan jatuh di tanah. Meskipun Pangan hanya menahan cakar Shura itu, dia dikejutkan oleh kekuatan yang luar biasa. Tubuh Shura itu kemudian dibelit oleh listrik ungu dan tampaknya dia sedikit lumpuh. Tetapi saat berikutnya, listrik ungu akan menghilang dan tidak dapat menyebabkan kerugian besar baginya. Namun, sedikit kelumpuhan ini juga setara dengan menyelamatkan hidup Pangan. Jika tidak, jika Shura terus menyerang, kemungkinan Pangan pasti akan wassalam. Pangan terkejut dan akhirnya merasakan kekuatan Komandan Shura ini sangat kuat. Ketika dia berbalik dan memanjat, dia melihat bahwa listrik ungu di Komandan Shura ini menghilang dan organ-organ internalnya perlahan membaik. Melihat keterkejutan di wajah Pangan, Komandan Shura kemudian memerintahkannya untuk menjatuhkan pedangnya. Dia juga mengatakan kekuatan Pangan masih lemah dan tidak sebanding dengannya. Mendengar kata-kata yang diucapkan Komandan Shura, Pangan tidak menjawab. Tubuhnya bergegas mundur dan dengan kasar melangkah keluar. Ternyata dia terbang menuju sungai yang gelap dan sepertinya ingin menggunakan kekuatan sungai yang gelap ini untuk menghindari dihabisi Komandan Shura. Melihat Pangan yang tiba-tiba ngibrit tunggang langgang, Komandan Shura terkejut. Tubuhnya melintas dan berubah menjadi garis hitam. Tubuhnya mengoyak udara dan membuat suara panjang seperti seruling. Segera, banyak jamur tinggi di dataran ditiup langsung oleh angin yang dibawa oleh tubuhnya. Pangan yang sedang ngibrit tiba-tiba merasakan suara angin menjerit lagi. Sepertinya cakar itu akan menangkap kepalanya lagi. Pangan tahu bahwa ini adalah serangan Shura lagi. Dia dengan cepat menerbangkan pedangnya lagi dan mengayunkannya ke arah kepalanya dan menahan cakar itu lagi. Kali ini tubuh Pangan terguncang lebih dari 20 langkah setelah menahan cakar itu dan mulutnya mengeluarkan darah. Darah itu menyembur keluar dan tubuhnya berguling-guling sambil mengatur napas. Dia lalu melompat lagi dan melihat listrik ungu pada tubuh Shura itu. Melihat situasi seperti ini yang sangat mencekam, Pangan tiba-tiba mengangkat pedangnya dan tubuhnya melompat menusuk mata Shura itu. Melihat Pangan yang akan menyerangnya, Shura itu mengirimkan semburan senyum. Tubuhnya bergerak dan tiba-tiba ada hembusan angin dan bayangan yang ada di mana-mana dan dia bahkan membiarkan Pangan menyerangnya. Segera, Shura itu terpental sangat jauh ke tanah. Melihat Shura ini yang terpental sangat jauh ke tanah, Pangan mengambil kesempatan ini untuk menyesuaikan tubuhnya dan memulihkan kekuatannya. Dia juga merasa beruntung di dalam hatinya karena Pang Qingsui telah memperbaiki pedangnya. Namun, ketika Pangan masih merasa beruntung di dalam hatinya, Shura itu berdiri lagi di tempatnya dan memandanginya. Dia juga mengatakan bahwa dia masih bisa menahan serangannya bahkan sampai 13 kali. Namun, ketika dia masih mengatakan kata-kata itu, suara Pang Qingsui tiba-tiba terdengar. Dia mengatakan kepada Komandan Shura bahwa dia akan menangkapnya seperti seekor kelinci. Mendengar suara Pang Qingsui di kejauhan, Komandan Shura sangat terkejut. Dia juga sangat marah semarah-marahnya kepada Pang Qingsui. Pada saat ini di kejauhan, ada seruan yang menghancurkan bumi dan manusia asli di bawah patung iblis tiba-tiba dinyalakan dan dibakar. Itu berubah menjadi ledakan dan menghilang di mana-mana. Ternyata itu kekuatan supranatural yang kuat dari Pang Qingsui. 7 labu di tangannya dipotong dengan pisau dan diterbangkan. Pang Qingsui mengambil tipuan dan harta itu benar-benar terbang ke tangannya. Pang Qingsui meraih ke 7 labu itu dan 2 listrik ungu yin yang mengelilinginya dan menghantam patung iblis yang tinggi itu. Ternyata 7 labu itu digunakan untuk menghancurkan patung iblis itu. Pada saat ini, patung iblis tiba-tiba menggeliat seolah-olah kebangkitan iblis yang kuat datang menyapu seluruh dataran. Pang Qingsui melihat situasi ini dan wajahnya langsung berubah. Shura juga melihat situasi ini dan wajahnya meledak. Tanah tempat dia berdiri diinjak seolah-olah dia telah roboh dan kemudian tubuhnya sudah mencapai alun-alun. Seluruh tubuh Shura berubah menjadi gambar dan kecepatannya benar-benar luar biasa. Telapak tangannya yang tajam datang dari segala arah dan membawa kesombongan seolah-olah tornado muncul. Pada saat ini, telinga Pangan berdengung dan amarahnya bersiul. Untuk sesaat, mereka tidak bisa membuka mata dan telinga mereka. Di bawah serangan Shura, mereka benar-benar tuli dan buta. Pada saat ini, Pangan akhirnya tahu kekuatan dari Shura ini.
Udara terus-menerus meledak dan tubuhnya menyengat di mana-mana. Dia juga tidak tahu kemana dia harus menghindar. Namun, ketika dia mulai pasrah dalam keadaan ini, secerca suara Xiaolong perlahan terdengar di hatinya. Xiaolong juga mengatakan kepada Pang Han jika dia ingin menghentikan trik ini, dia harus menghabisi angin itu. Pada saat ini, Xiaolong membuat nyanyian yang tajam dan bergema di hati Pang Han. Pang Han hanya merasakan pikirannya sendiri dan ada bayangan Xiaolong muncul di hadapannya. Xiaolong membuka mulutnya dan tiba-tiba memuntahkan sekelompok cahaya terang. Kelompok cahaya ini seperti roh abadi menerangi semua kegelapan dalam pikirannya. Roh ini sangat menyeluruh dan membuat pikiran Pang Han merasa jernih. Matanya langsung terbuka dan dia melihat bahwa gerakan surah itu tampaknya lebih lambat. Namun, ketika dia masih melihat gerakan surah itu, cakar besar di tangannya langsung membanting ke arah wajahnya. Pang Han tidak merasa ragu ketika menghadapi amukan surah ini. Tubuhnya melintas dan berkedip ke sisi kanan Surah saat dia mengerahkan semua kekuatan pada kakinya untuk menendang dengan keras tubuh Surah itu. Surah benar-benar ditendang oleh Pang Han dan seluruh tubuhnya langsung terkejut. Namun tubuh Surah ini sangat kuat seperti baja. Bahkan itu membuat Pang Han jatuh ke tanah setelah melakukan tendangan brutal kepadanya. Pang Han jatuh ke tanah dan tulang belakangnya membungkuk saat satu telapak tangannya menopang tubuhnya. Mengambil keuntungan dari pantulan itu, pedang di tangannya menunjuk ke mata Surah itu. Ketika pedang itu menunjuk ke mata Surah itu, suara keras Xiaolong perlahan terdengar di kepala Pang Han. Pada saat ini, tiba-tiba ada 3 aliran udara kuning di luar pedang muncul saat suara Xiaolong terdengar. Itu perlahan bergabung di pedang Pang Han sehingga dia merasakan guncangan yang hebat. Cakar surah itu kemudian menyerang Pang Han, tetapi itu diguncang oleh aliran udara kuning yang menyelimuti pedang. Pang Han menyetrum cakar surah ini dan langsung terkejut. Dia juga tiba-tiba merasakan aliran udara kuning mengalir di kulit tubuhnya, memberinya kekuatan yang tak ada habisnya. Cakar surah terguncang dan kekuatan Pang Han yang jelas terlihat di mata komandan surah dalam sekejap. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Pang Han memiliki kekuatan mengerikan seperti ini. Maka dari itu, yang bisa dia lakukan saat ini adalah berteriak keras. Pang Han tidak menghiraukan teriakan keras komandan Shura. Sebaliknya, suara jaringan musim semi kuning keluar dari mulutnya dan dengan kecepatan pedangnya, dia memisahkan udara dan membentuk ruang hampa singkat. Ketika suara jaringan musim semi kuning itu terdengar, kekuatan kuning itu tiba-tiba terpisah, berubah menjadi jaring besar seperti tangkai. Jaring itu kemudian melilit seluruh tubuh Shura, membuatnya meraung dan tidak bisa bergerak. Seluruh tubuh Shura membengkak dan wajahnya tampaknya menunjukkan keterkejutan yang hebat, seolah-olah dia melihat iblis yang sebenarnya. Namun, Pang Han tidak menghiraukannya lagi. Dengan pedangnya, dia menusuk mata Shura itu dan ujung pedang itu masuk jauh ke dalam otaknya. Selanjutnya, jaring pegas halus dari pedang itu masuk jauh ke mata Shura itu dan menyerap semua darah dan otaknya. Xiaolong yang berada di jiwa Pang Han merasa bahagia setelah menyerap darah ini. Dia juga dapat melihat darah itu mengembun di sungai suci Huangkuan dan perlahan bersinar. Pang Han juga merasa sangat tenang setelah menghabisi komandan surah ini. Dia mengambil kembali pedang itu dan dia akan mengingat pertempuran yang mendebarkan ini. Melalui pertempuran ini juga, dia sekali lagi mendapatkan seni bela diri yang baru. Xiaolong kemudian menarik kekuatan itu dari tubuh Pang Han. Dia mengatakan kepada Pang Han bahwa kekuatan itu sebenarnya bukan miliknya. Namun, dia juga mengatakan, jika Pang Han bisa mengolah rahasia misterius, kemungkinan kekuatan itu bisa menjadi miliknya. Dia kemudian memerintahkan Pang Han untuk melihat Pangging Sui yang bertarung dengan Dewa Iblis. Setelah mendengar perintah Xiaolong, Pang Han dengan cepat melihat dataran di kejauhan. Di atas dataran bumi, kumpulan iblis berbaris dan monster hitam yang menyedihkan tersebar di mana-mana. Pangging Sui dikelilingi oleh 2 ular listrik ungu seperti ibu listrik saat dia mengusir kumpulan iblis itu. Namun, ketika Pangging Sui masih berusaha mengusir kumpulan iblis ini, tawa yang jelas tiba-tiba terdengar. Setelah tawa itu, tiba-tiba langit berkumpul dengan keras di tengah dan itu sebenarnya mengembun menjadi suatu makhluk yang tak kasat mata. Makhluk tak kasat mata ini adalah seorang pria berpakaian hitam yang sangat tinggi dan hampir sempurna. Rambut panjangnya berwarna ungu dan menari bersama angin.
angin. Tampaknya makhluk ini memiliki kekuatan magis dan menghisap jiwa orang. Dan ternyata makhluk ini sebenarnya adalah Dewa Iblis. Begitu Dewa Iblis ini muncul, Pangan merasa hatinya sangat gundah. Dia hampir berjongkok di tanah dan perlahan mengamati Dewa Iblis ini. Menghadapi Dewa Iblis ini, Pang Qingsui tidak merasa takut sama sekali. Suaranya masih santuy, seperti tidak ada hal yang terjadi. Dia juga menantang Dewa Iblis itu untuk mengambil 7 labu di tangannya. Mendengar tantangan Pang Qingsui, Dewa Iblis juga tidak merasa takut. Dia mengatakan akan mengambil 7 labu itu dari tangan Pang Qingsui. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menghabisi Pang Qingsui karena telah berani datang ke wilayahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dewa Iblis meraung dengan keras ke langit. Pangan hanya merasakan bumi di bawahnya tiba-tiba bergoyang dan lapisan tanah tiba-tiba retak setelah raungan Dewa Iblis terdengar, terutama raungan keras seperti badai di laut besar. Ini membuat Pangan memegang telinganya, berlutut di tanah dan menahan rasa sakit dari raungan ini. Melihat ini, Pangan mulai berpikir, kekuatan Dewa Iblis ini sepertinya sangat mengerikan. Dia juga bergumam di dalam hatinya dan mulai pesimis dengan kekuatan Pang Qingsui. Namun, ketika Pangan merasa pesimis dengan Pang Qingsui tajam ke arah Dewa Iblis itu. Dia berkata kepada Dewa Iblis itu akan menghabisinya. Setelah kata-kata Pang Qingsui terdengar, tubuhnya terbang dan dikelilingi oleh listrik ungu dan 2 ungu listrik yin dan yang bernyanyi lebih keras. Tiba-tiba, tubuh mereka langsung memanjang. Tubuh bagian bawah mereka juga menumbuhkan cakar elang di atas bibir. Melihat ini, Dewa Iblis tertawa keras. Dia mengatakan, kekuatan ular ganda Pang Qingsui itu masih sangat lemah. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menghabis Pang Qingsui beserta kekuatan ular gandanya itu. Setelah mengatakan kata-kata itu, Dewa Iblis membagi lengan besarnya. Tiba-tiba, langit dan bumi gelap dan kabut hitam terisi. Semua cahaya menghilang dan jari-jari menghilang. Pangan saat ini merasa bahwa langit dan bumi terisi dengan dewa-dewa iblis. Meskipun dia merasakan kegelapan langit, hati Pangan masih bergerak dan emosi yang tak dapat dijelaskan bergoyang di dalam hatinya. Ketika Pangan masih merasakan kegelapan langit ini, suara Pang Qingsui tiba-tiba muncul dan sepertinya dia merasa panik. 2 listrik ungu yang kuat tiba-tiba merobek kegelapan, mengejutkan alam semesta, dan sosok Pang Qingsui perlahan muncul di depan Pangan. Pangan mendongak dan melihat Pang Qingsui muncul di hadapannya. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh kegelapan tebal, tetapi listrik ungu di tubuhnya menghilangkan kabut hitam besar itu. Namun, perbedaannya saat ini adalah bahwa wajah Pang Qingsui pucat dan pakaian putihnya penuh darah. Pang Qingsui kemudian berkata kepada Panghan bahwa dia akan merobek kabut itu dan membawanya pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pang Qingsui menarik tangan Panghan. Namun, dia juga sangat terkejut melihat Shura yang berada di depannya terbujur di tanah. Dia juga bertanya kepadanya, apakah dia yang membunuh Shura ini? Mendengar pertanyaan Pang Qingsui, Panghan tidak menjawab. Setelah mengucapkan pertanyaan itu, jari-jari Pang Qingsui keluar dan udara tipis muncul saat dia perlahan membuka jubah Panghan. Segera, dia melihat tubuh kekar dari Panghan yang menyimpan banyak kekuatan yang luar biasa. Melihat ini, Panghan sangat terkejut. Dia juga tidak berharap Pang Qingsui menjadi seperti ini. Pada saat ini, hati Pangan tiba-tiba merasa ganas karena takut kekuatannya diketahui Pang Qingsui. Dia ingin menghabisi Pang Qingsui, namun dia juga tahu bahwa Pang Qingsui bukan Shura, melainkan manusia. Pada saat ini, mata Pang Qingsui berkedip sedikit dan lebih terkejut karena di matanya, dia melihat Pangan tidak memiliki apa-apa di tubuhnya. Melihat keterkejutan di wajah Pang Qingsui yang tidak melihat apa-apa di tubuhnya, Pangan merasa lega. Dia kemudian bertanya kemana dia akan pergi sekarang. Mendengar pertanyaan Panghan, Pang Qingsui tidak menjawab. Dia kemudian memerintahkan Panghan untuk bergegas pergi. Pang Qingsui tidak mendengarkan pertanyaan Panghan. Dia melihat mulut harimau berdarah dan meraihnya lagi. Dia pergi dan cahaya ungu melintas di sekitarnya, menghancurkan udara, membuka jalan di kabut hitam dan bergoyang. Panghan ditangkap oleh tangannya dan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia hanya melihat bahwa kabut hitam di depannya terus-menerus tersapu. Dia juga melihat Pang Qingsui menjadi lebih pucat pada saat ini dan darah terus menetes dari bibirnya. Semburan suara iblis tiba-tiba muncul dalam kabut hitam dan gelombang suara sebenarnya mengembun menjadi tombak akar sehingga membuat kekuatan ungu Pang Qingsui perlahan memudar. Selanjutnya, kabut hitam di depannya lebih kuat dan tangan besar tertutup seperti jaring ikan dan Pang Qingsui tertangkap di dalamnya. Merasakan dirinya tertangkap, Pang Qingsui tidak berubah
warna dan satu telapak tangannya berdiri di dada. Pisau listrik ungu tebal menghancurkan masa lalu dan menabrak bagian tengah tangan iblis itu. Tangan iblis itu berkumpul ke tengah dan tiba-tiba mengambil pisau itu. Namun, Bang King Sui menutup matanya dan sepertinya mengumpulkan kekuatan. Setelah mengumpulkan 3 napas, matanya terbuka dan pisau yin besar tiba-tiba meledak berubah menjadi ribuan pisau yang berputar. Di antara cahaya, ada pemandangan yang tak terhitung jumlahnya ada di dalamnya. Tangan iblis itu sebenarnya terkoyak oleh pisaunya. Air mata ini dalam kegelapan langit tiba-tiba menunjukkan secercah cahaya. Ketika Bang King Sui meraih Pang Han, dia pergi melalui cahaya ini dan langsung menghilang. Di altar Dewa Iblis sekali lagi mengayunkan lengan bajunya dan tiba-tiba kabut gelap menghilang. Dunia bawah tanah ini juga telah memulihkan sedikit kedamaian. Wang Molin, orang kecil Sirius, bergegas berdiri di samping Dewa Iblis. Mereka juga bertanya kepada Dewa Iblis, kenapa dia tidak mengambil labu itu dan menghabisi Bang King Sui. Mendengar pertanyaan mereka, Dewa Iblis mengatakan bahwa kekuatan Bang King Sui sangat kuat dan menarik. Dia juga mengatakan bahwa dia telah menyegel kekuatan 9 Dewa Yin Bang King Sui ke tubuhnya. Di samping Dewa Iblis itu, berdiri seorang gadis muda bertubuh manusia, tetapi ada ekor putih besar di belakangnya, yang ternyata itu adalah gadis iblis rubah murni. Dia juga memberikan selamat kepada Dewa Iblis karena telah berhasil menyegel 9 Dewa Yin Bang King Sui. Mendengar kata selamat yang diberikan gadis iblis rubah murni, Dewa Iblis menyentuh kepalanya. Sebelum tubuhnya menghilang, dia memerintahkan Wang Molin beserta bestinya untuk mengejar Bang King Sui. Dia juga mengatakan tangan iblisnya sebelumnya telah menyemburkan minyak ke tubuh mereka, yang dimana mereka dapat melacak mereka dengan minyak itu. Setelah ledakan yang keras dan kuat itu terdengar, nyamuk darah pertama dipompa dan dibakar dalam nyala api. Itu mengeluarkan suara teriakan yang tajam. Nyamuk darah ini tidak seperti lebah iblis dan kecoa emas sebelumnya. Mereka tidak takut sedikit pun pada nyala api ini, tetapi ketika dipanggang dengan sangat buruk sehingga terluka. Mereka berjuang maju dalam kobaran api ini, bergegas keluar untuk jarak yang cukup jauh. Mereka dekat dengan jin Sitai, tiba-tiba terbentur dan kemudian meledak. Ledakan yang kuat terdengar. Jin Sitai menghancurkan lebih dari setengah nyamuk darah ini. Dia juga sangat terkejut, ternyata 7 labu itu juga menyimpan 7 racun kuno. Jin Sitai memamerkan nyala api miliknya dan memurtikan asap serigala. Matanya terus melihat Pang Han yang ada di depannya. Namun ketika dia terus melihat Pang Han benar-benar melepaskan serangga beracun. Jin Sitai melihat kecoa emas dan lebah iblis terbang ke arahnya. Dia hendak mengerahkan semua kekuatannya, tetapi ketika dia melihat nyamuk darah terbang keluar dan meledak dengan keras, dia segera terbang menjauh. Pang Han melihat Jin Sitai terbang jauh, naik ke langit yang sangat tinggi dan tidak mengejar serangga beracun. Melihat ini, dia dengan cepat membalik 7 labu dan mengusir mereka. Segera, serangga beracun semua terbang kembali dan pergi ke labu satu persatu. Pang Han menghela napas lega setelah melihat Jin Sitai yang sudah menjauh. Namun, ketika dia baru saja menghela napas lega, suara samar yang memancarkan cahaya emas disampaikan dari langit. Karena suara ini memancarkan cahaya emas, awan putih di langit langsung terbelah menjadi 2. Suara ini belum menghilang dan cahaya kemasan bersinar jatuh ke bukit pasir tempat Pang Han berdiri. Setelah cahaya kemasan itu jatuh, cahaya itu perlahan menghilang. Segera itu menunjukkan seorang pemuda yang mengenakan mantel emas dan kelopak mata emas. Pemuda itu kemudian memandang Pang Han dan Bang King Sui dalam asap serigala dengan sepasang mata dingin. Secara khusus, dia melihat Bang King Sui dibungkus dengan kala jengking listrik ungu dan dikelilingi oleh ular listrik ungu yin dan yang. Melihat ini, wajahnya bergerak dan alisnya sedikit berkerut. Melihat gelagat wajah pemuda ini yang agak mencurigakan, Pang Han perlahan bergerak. Namun, ketika dia perlahan bergerak, Xiao Long dengan cepat memperingatkannya. Xiao Long kemudian berkata kepada Pang Han bahwa pemuda ini adalah seorang master yang lebih tinggi tingkatnya dari Jin Sitai. Dia juga mengatakan kepada Pang Han untuk selalu berhati-hati terhadap orang ini. Mendengar kata yang diucapkan Xiao Long, Pang Han perlahan mengangguk. Melihat Pang Han yang terdiam di hadapannya, pemuda itu kemudian melangkah maju dan memperkenalkan dirinya kepada Pang Han. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Si Longji. Setelah memperkenalkan namanya, Si Longji kemudian bertanya tentang nama Pang Han. Mendengar pertanyaan Si Longji, Pang Han tidak bertindak gegabah. Dia kemudian memperkenalkan dirinya kepada Si Longji. Dia kemudian bertanya dengan sangat berani kepada Si Longji, mengapa mereka ingin menghabisi dirinya dan Pang
King Sue. Mendengar pertanyaan Pang Han, si Longji menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata bahwa dia hanya ingin meminta 7 labu yang ada di tangan Pang Han dan tidak berniat untuk menghabisinya. Dia juga mengatakan jika Pang Han tidak menyerahkan labu itu, maka dia akan menanduknya. Mendengar kata yang diucapkan si Longji, Pang Han biasa aja dan menolak untuk bersantai. Dia berkata kepada si Longji jika dia menginginkan 7 labu ini, maka dia harus menunggu Pang King Sue bangun dan berbicara. Jin Zhitai turun dari langit dan wajahnya sangat marah ketika dia mendengar kata-kata Pang Han. Dia kemudian berbicara dan mengancam Pang Han. Melihat kemarahan di wajah Jin Zhitai, si Longji kemudian menenangkannya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan juga mengatakan bahwa dia tidak berniat menggertak Pang Han. Mendengar kata yang diucapkan si Longji, Jin Zhitai perlahan santuy dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Melihat Jin Zhitai yang sudah santuy, si Longji kemudian berkata kepada Pang Han bahwa jika Pang King Sue sudah terbangun untuk membahas 7 labu ini, itu sama sekali tidak berguna. Dia juga mengatakan mengapa dia terus mendengar kata-kata Pang Han, karena Pang Han adalah orang terdekat Pang King Sue. Setelah mengatakan kata-kata itu, si Longji kemudian berteriak ke langit. Suaranya itu mengandung sentuhan emas melesat langsung ke langit dan disampaikan 100 mil jauhnya. Mendengar kata yang diucapkan si Longji, Pang Han tidak menjawab. Untuk waktu yang lama, tidak ada suara yang terdengar. Melihat ini, si Longji kemudian melangkah maju. Namun, ketika dia baru saja melangkah maju, teriakan ganas perlahan terdengar dari langit. Teriakan yang disampaikan dari langit ini menunjukkan bau yang menusuk tulang. Ketika Pang Han mendengar ini di telinganya, dia seperti melihat dewa iblis lagi. Ketika mendengar teriakan ini, si Longji berhenti. Dia tidak mengambil langkah ke depan, tetapi dia terbang ke langit. Dia kemudian bertanya dan menebak bahwa teriakan ini adalah penyihir tampan. Ya, betul saja, suara penyihir tiba-tiba terdengar lagi di atas langit. 20 putih Changhong berlari ke utara dan selatan. Segera, hujan bunga warna-warni muncul, mengiringi kemunculan pria di atas pelangi putih yang berjalan langkah demi langkah. Pria ini berusia antara kepala 2 atau kepala 3. Tubuhnya sangat tinggi dan lurus dan rambutnya berubah-ubah. Ia diselingi dengan batu giok dan wajahnya sangat tampan. Melihat ini, hati Pang Han menggeram tetapi tidak ingin bersantai. Dia mengeluarkan semua asap serigala untuk melindungi dirinya dan Pang King Sue. Dia juga merasa heran dengan penyihir tampan ini yang terlihat seperti peri. Jin Zhitai juga melihat penyihir tampan ini yang begitu kuat berdiri di belakang naga batu. Dia kemudian berkata kepada penyihir itu bahwa ini semua bukan urusannya. Dia juga mengatakan kepada penyihir itu untuk tidak perlu ikut campur dengan masalah ini. Mendengar kata yang diucapkan Jin Zhitai, penyihir itu biasa aja. Dia mengatakan bahwa siapa saja yang menyerang Pang King Sue, maka orang itu harus dihabisi. Mendengar kata yang diucapkan penyihir tampan, si Longji hanya tertawa. Dia mengatakan bahwa ini kesempatan terbaik untuk melawannya. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat bahagia ketika melawan penyihir tampan ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, si Longji tiba-tiba menunjuk satu jari. Segera, jari tajam miliknya beserta pedang cahaya emas langsung menyerang ke tubuh penyihir tampan. Melihat ini, penyihir tampan menembakkan naga batu untuk pertama kalinya. Itu menghantam pedang cahaya emas dan merobek-robek udara. Namun, tembakan listrik datang lagi ke arah penyihir tampan. Itu tertangkap di tangannya dan 5 jarinya lemas. Segera, dia menembak dengan sangat cepat dan terus menghindari serangan pedang cahaya emas dari si Longji. Melihat penyihir tampan yang terus menghindari pedangnya, si Longji tidak tertawa. Wajahnya menunjukkan senyum konspirasi dan mulutnya mengeluarkan mantra 8 karakter. Setelah mengeluarkan mantra itu, kekuatan yang dimunculkan si Longji dengan mantra itu tiba-tiba menghilang dalam keterkejutan seolah-olah telah berteleportasi. Menunggu hingga saat berikutnya, kekuatan itu tiba-tiba muncul di udara di belakang kepala langit. Dengan kecepatannya, goncangan sangat dahsyat kemudian terdengar di langit dan bergema di bumi. Melihat ini, Pang Han hanya merasa bahwa gelombang suara langit dan bumi beresonasi dan bukit pasir di bawahnya terguncang seolah-olah gempa bumi datang. Aliran udara antara langit dan bumi kemudian bersatu dengan liar. Ketika gas pedang bergema, kolom tornado muncul dan menggulung ribuan ton pasir kuning. Jantung Pang Han berdetak kencang tak karuan ketika dia melihat kemunculan tornado ini. Dia kemudian menyelinap karena tornado ini terlalu ganas. Melihat ini, si Longji terkejut.
Dia kemudian menghina teknik yang digunakan Pang Han. Namun ketika dia berusaha menghina Pang Han, penyihir tampan mengorbankan dirinya untuk melindungi Pang Han. Dia kemudian mengeluarkan kemampuan terkuatnya dan menyuruh Pang Han untuk pergi. Melihat penyihir tampan yang melindungi Pang Han, si Longji merasa marah. Dia kemudian mengeluarkan pelangi emas panjang dan air mancur keluar dari kakinya. Itu langsung memukus dirinya dan Jin Shitai dan mereka langsung menjauh dari sana. Melihat si Longji dan Jin Shitai yang menjauh, penyihir tampan sangat marah. Tulang putih di belakang kepalanya dikosongkan dan berubah menjadi bayangan putih. Itu menarik keluar bayangan di langit dan beberapa kilatan mendekati pedang cahaya emas dan membuat suara merobek yang kejam. Segera si Longji dan Jin Shitai meneriakkan suara keras. Tulang putih kembali ke bayang-bayang dan mereka menarik si Longji beserta Jin Shitai dan menelannya dalam sekejap mata. Melihat ini, penyihir tampan sedikit menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tulang putih ini berubah menjadi peninggalan tulang putih dan masuk ke kepalanya. Setelah menyelesaikan semua ini, penyihir tampan kemudian mendatangi Pang Han yang menyelinap. Dia kemudian meminta Pang Han untuk melepaskan asap serigala di 7 labu itu. Dia juga mengatakan, jika Pang Han melepaskan asap serigala itu, dia akan memberinya 7 pedang terbang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, jari ajaib penyihir tampan bergerak. Dia kemudian menunjukkan 7 pedang terbang kepada Pang Han. Melihat ke-7 pedang terbang ini, Pang Han merasa kagum. Namun, dia menolak perintah yang diucapkan penyihir tampan itu untuk melepaskan asap serigala itu. Mendengar Pang Han menolak perintahnya, penyihir tampan menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak berharap Pang Han benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Jarinya kemudian bermain dengan 7 pedang terbang dan dia perlahan menghilang. Setelah menghilangnya penyihir tampan, kala jengking ungu listrik tiba-tiba meledak dan Pang Qingsui berdiri. Pang Qingsui kemudian berdiri dan memandangi Pang Han. Wajahnya masih menunjukkan senyuman dan senyum ini belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat ini, Pang Han mengikutinya begitu lama sebelum melihatnya tertawa. Setelah tawa itu, Pang Qingsui kemudian memuji Pang Han. Dia mengatakan kepada Pang Han bahwa dia adalah anggota terbaik di keluarganya. Dia juga mengatakan kepada Pang Han untuk selalu berlatih agar menjadi jauh lebih kuat. Mendengar pujian yang diucapkan Pang Qingsui, Pang Han mengangguk dan berterima kasih. Dia kemudian mengumpulkan asap serigala dan meletakkan tangannya di 7 labu itu. Melihat 7 labu ini dalam keadaan utuh, Pang Qingsui merasa sangat kagum kepada Pang Han. Dia kemudian memberikan Pang Han 7 labu itu dan memerintahkannya untuk menjaganya. Melihat Pang Qingsui memberikan 7 labu itu kepadanya, Pang Han terkejut dan merasa heran. Dia juga tidak menyangka Pang Qingsui memberikan labu itu kepadanya. Sekarang, Pang Han memiliki 7 labu ini. Setidaknya, dalam periode paling sulit dari situasi fisik, kemungkinan kekuatannya akan bertambah kuat. Pang Qingsui tampaknya menjadi sangat sabar ketika dia melihat Pang Han. Dia juga mengatakan kepada Pang Han bahwa dia berniat menghukumnya karena telah menghabisi Sura seorang diri. Mendengar kata yang diucapkan Pang Qingsui, Pang Han merasa ragu. Dia juga mengelak dan mengatakan bahwa tidak ada bukti yang jelas untuk menghukumnya karena telah menghabisi Sura. Mendengar kata yang diucapkan Pang Han, Pang Qingsui menggelengkan kepalanya dan tidak mau membahas masalah ini lagi. Dia mengatakan kepada Pang Han bahwa dia telah meng-unboxing taji Sura yang berisikan esensi. Dia juga mengatakan kepada Pang Han jika dia membawa taji ini dan menyerahkannya kepada petugas penilai di sekte Yuhua, maka dia akan lulus dari ujian ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pang Qingsui mengeluarkan taji tulang hitam yang berkilau dan menyerahkannya kepada Pang Han. Melihat taji ini yang berada di tangannya, Pang Han terkejut. Dia juga merasakan taji ini sangat berat ketika ada di tangannya. Setelah menerima taji ini, Pang Han kemudian bertanya kepada Pang Qingsui apakah dia akan kembali dan ikut bersamanya ke sekte Yuhua. Mendengar pertanyaan Pang Han, Pang Qingsui mengangguk. Dia mengatakan bahwa Jin Shitai dan si Longji telah dihabisi oleh lengan iblis dan kemungkinan lengan mereka akan mengalami kerusakan parah. Maka dari itu, dia menyuruh Pang Han untuk meminta bantuan kepada para tetua agar menetapkan seni bela diri untuk memberi mereka lengan perubahan matahari dan bulan. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menjelaskan situasi Dewa Iblis kepada Maha Guru. Mendengar kata yang diucapkan Pang Qingsui, Pang Han terkejut terheran-heran. Dia juga tidak menyangka lengan Jin Shitai dan si Longji akan separah itu. Dia kemudian bertanya kepada Pang Qingsui apakah dia masih bisa memperbaiki lengan mereka.
Mendengar pertanyaan Pang Han, Pang Kingsui mengangguk. Namun, dia mengatakan bahwa memperbaiki lengan itu membutuhkan banyak usaha dan diperlukan banyak kerja keras. Dia juga mengatakan kepada Pang Han bahwa dia akan membawanya kembali ke pintu bulu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pang Kingsui melambai dan dua ular listrik ungu muncul kembali. Ular itu membiarkan Pang Han naik dan mereka kemudian terbang menjauh. Setelah perjalanan ribuan kilometer tanpa meninggalkan kenangan dan kepastian, saat gunung-gunung berbulu muncul di depan Pang Han dan Pang Kingsui, akhirnya Pang Han kembali ke gerbang Yuhua lagi. Setelah kembali ke gerbang Yuhua, Pang Kingsui mengambil alih kekuatan magis dan terbang langsung menuju Tiangong yang berbulu di tengah kota yang dalam. Pang Han secara alami tidak akan pergi dan ikut dengan Pang Kingsui, tetapi dia akan langsung menuju ke kota Nexian Yuan. Sedikit info cuy, Nexian Yuan adalah tempat berkumpulnya seorang murid asing untuk menjadi murid batin, yang dimana ratusan murid asing berlatih di sini, tetapi hanya 3 atau 5 ribu saja yang dapat diterima. Kembali lagi ke Pang Han. Ketika Pang Han melangkah ke taman peri dalam, dia melihat bahwa halaman itu sangat misterius dan tidak ada seorang pun yang ada di tempat ini. Namun, ketika dia melihat ke depan, ratusan ribu murid asing berbicara dalam kelompok 3 dan 5 yang sangat berbeda satu sama lain. Tepat ketika Pang Han pergi dan melihat ke depan, tiba-tiba sebuah suara datang. Dia dengan cepat melihat ke arah suara itu dan mendapati bahwa dia sedang berbicara dengan seorang wanita jangkung yang mengenakan gaun kuning angsa. Wanita ini tidak mengenakan jubah dari murid berbulu, tetapi identitasnya tidak biasa. Setelah mendengar suara wanita ini, Pang Han dengan cepat mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan misi dan datang ke tempat ini untuk kualifikasi. Setelah mendengar kata yang diucapkan Pang Han, wanita itu melihat Pang Han dari atas ke bawah. Dia kemudian menanyakan kepada Pang Han apakah dia telah menyelesaikan misi perang. Dia juga meminta Pang Han untuk menunjukkan sesuatu agar dia dapat mempercayainya sebagai murid batin. Di antara kata-kata wanita ini, ada amarah yang sangat mengerikan di dalam dirinya. Pang Han juga merasakan bahwa wanita ini bukan orang sembarangan dan dengan cepat mengeluarkan taji syura. Taji syura ini memiliki berat 100 pon dan panjangnya 3 kaki seperti pedang. Pang Han awalnya meletakkannya di kantung pedang dan membawanya di tubuhnya. Sekarang, ketika dia menariknya keluar, cahaya hitam bersinar dan segera menarik perhatian wanita itu. Melihat taji syura ini, wanita itu langsung terkejut. Dia menjulurkan tangannya dan meminta Pang Han menyerahkan taji itu kepadanya. Pang Han dengan cepat menyerahkan taji syura kepada wanita itu. Setelah menerima taji syura itu dari Pang Han, wanita itu mengulurkan kedua jarinya dan dengan lembut menjepitnya. Itu seolah-olah dia bermain sumpit dan dia merasakan rasa dingin di hatinya. Melihat wanita ini yang dengan gampangnya memegang taji syura itu, Pang Han merasa terkejut. Dia juga bisa memperkirakan bahwa kekuatan wanita ini 2 kali lipat dari kekuatannya. Wanita ini melihat tubuh Pang Han ke atas dan ke bawah lagi dan tampaknya berusaha melihat kekuatan Pang Han dengan jelas. Dia juga sedikit tidak percaya dia bisa menghabisi syura. Wanita itu kemudian memandang Pang Han sebentar dan menarik kembali tatapannya. Dia melemparkan taji syura itu kepada Pang Han dan langsung mengajaknya menuju ke kedalaman halaman. Melihat ini, Pang Han dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah 9 belokan dan 18 belokan, bebatuan, danau, pavilion dan koridor yang berkelok-kelok tiba-tiba terbuka di hadapan Pang Han. Ini adalah istana kesedihan dan banyak murid berdiri di kuil. Pada saat yang sama di tengah aula, ada meja giok putih dan beberapa tetua elang duduk di belakang meja ini. Murid dalam berbeda dari murid asing. Murid dalam dan tetua dari gerbang bulu berlatih bersama, sementara para murid asing dibiarkan begitu saja untuk pergi berlatih sendiri. Saat para penatua dari gerbang bulu bertanya kepada murid dalam satu persatu. Mendengar pertanyaan para murid ini, para murid itu kemudian menempatkan barang-barang mereka sendiri satu persatu ke dalam tubuh mereka. Pang Han benar-benar melihat beberapa murid menaruh beberapa yaksa terbang besar ke tubuh mereka. Dia juga melihat para tetua langsung mengangguk ketika melihat ini. Beberapa penatua kemudian mengirim kartu giok kepada para murid yang menyelesaikan misi perang. Ini adalah sertifikat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian. Pada saat ini, sejumlah besar murid melihat wanita jangkung berpakaian kuning di depan Pang Han. Mereka juga bertanya kepada wanita itu tentang Pang Han. Namun, wanita itu tidak memperhatikan para murid ini, tetapi dia perlahan-lahan pergi ke para penatua dan mengatakan sesuatu. Mendengar apa yang dikatakan wanita ini, seorang penatua terkejut dan langsung berdiri. Dia kemudian memandang Pang Han dan memintanya mengeluarkan taji syura.
Fang Han melihat tatapan di sekelilingnya berkumpul padanya. Di antara tatapan mereka, dia juga terkejut dan juga merasa tidak percaya menjadi fokus perhatian. Segera, dia mengeluarkan taji surah dengan tenang dan menaruhnya di atas meja besar. Melihat taji surah ini yang ada di atas meja, para penatua langsung terkejut terheran-heran. Mereka segera memegang taji surah itu dan beberapa penatua langsung memandang Fang Han. Tampaknya ada yang tidak percaya, tetapi taji surah itu benar-benar asli. Mereka hanya bisa mengakui bahwa ia memiliki kualifikasi untuk menjadi murid dalam. Melihat bahwa Fang Han memiliki kualifikasi, seorang penatua memberikan 2 botol kecil dan kartu giok kepada Fang Han. Dia kemudian melambaikan tangannya untuk membiarkan Fang Han turun. Fang Han mengambil alih barang-barang itu dan mengucapkan terima kasih kepada para penatua itu. Dia juga tak lupanya mengucapkan terima kasih pada wanita berpakaian kuning di sebelahnya. Melihat Fang Han yang mengucapkan terima kasih kepadanya, wanita itu sedikit tersenyum. Dia mengatakan kepada Fang Han bahwa penilaian murid batin dan para murid luar berbeda. Karena dari ribuan murid, hanya ratusan yang bisa lulus. Dia juga mengatakan bahwa dia akan selalu memantau Fang Han dalam kualifikasi ini. Mendengar kata yang diucapkan wanita berpakaian kuning itu, Fang Han tidak menjawab. Melalui informasi yang diberikannya tadi, dia sudah bisa menebaknya. Wanita dengan gaun kuning itu mungkin adalah murid dalam berpangkat sangat tinggi. Dalam Xian Yuan, Fang Han kembali ke halaman kecilnya sendiri dan merasa damai. Setelah menerima kuota untuk murid dalam, ia memiliki 3 hari untuk menyesuaikan tubuh dan pikirannya dan kemudian pergi ke pengadilan langit untuk masuk. Menurutnya, kemungkinan medan perang iblis menerima penilaian yang kejam. Setelah beristirahat sore sampai malam hari, Fang Han merasa bahwa dia dipenuhi dengan energi dan dipenuhi rasa percaya diri. Dia membuka dunia dan mencari pengantar ke medan perang iblis. Dunia adalah kumpulan informasi pengantar. Tidak ada metode latihan khusus, tetapi sangat berguna. Dari sini, Fang Han dapat mengetahui geografis astronomi, aturan seni bela diri, dan pengantar alami lebih rinci dan jelas. Setelah membaca dunia ini, Fang Han memikirkannya diam-diam. Dia kemudian bergabung dengan dunia dan mulai mencari cara untuk berkultivasi. Setelah berpikir sejenak, tangannya berayun dan beberapa darah dan seukuran kenari muncul di tangannya. Dia menjepit darah itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya 2 kali dan menelannya. Tiba-tiba ada udara panas di perut yang tersebar di semua sisi. Itu penuh dengan tulang naik ke otaknya dan tiba-tiba terasa mencair. Fang Han memuji obat kuat yang bagus ini. Dia menggelengkan kepalanya, sedikit linglung tetapi sangat nyaman dan merasa mengambang di awan. Fang Han dengan cepat mengangkat keterampilan spiritual Yuan Chen, sementara tubuhnya terus bergerak memainkan metode tinju. Keadaan saat ini linglung seperti ini tampaknya terjaga dan tidak ada ketakutan di dalam hatinya. Maka dari itu, ini adalah kondisi kultivasi terbaiknya. Di bawah penggunaan konstan dari daging, darah ganas dan pasang surut terus mengalir ke otaknya. 2 jam telah berlalu dalam pelatihan ini. Fang Han terus-menerus melatih tubuhnya, memanaskan semangatnya dan beristirahat sebentar setelah lelah. Setelah memulihkan semangatnya, dia terus berlatih lagi. Di bawah kultivasi intensitas tinggi seperti ini, pikirannya menjadi semakin jernih dan otaknya sendiri menjadi semakin jernih. Fang Han tiba-tiba melangkah keluar, membanting telapak tangannya. Jendela di keempat sisinya terhempas oleh angin dan telapak tangannya yang ganas mengandung ombak mengamuk. Darah terus naik tajam dan sisi dingin wajahnya menjadi memerah. Dia juga merasakan bagian misterius otaknya. Fang Han merasakan bagian misterius otaknya dan seluruh tubuhnya terkejut. Dia juga tahu bahwa dia akhirnya melangkah ke lapisan terakhir dari tubuh fisik perubahan ilahi. Di otaknya juga ada titik yang disebut para dewa. Ini adalah bagian kunci untuk mengendalikan naik turunnya seluruh tubuhnya. Jika dia juga dapat mengolahnya ke dalam perubahan ilahi, dia kemungkinan dapat mengendalikan perubahan ilahi ini dan perlahan mengubah bentuk dan tinggi badannya. Di tengah-tengah keterkejutannya, Fang Han merasakan ilahi di hatinya. Dia juga merasa heran seberapa besar kekuatannya telah meningkat. Namun keheranan ini tidak berlangsung lama sebelum dia menggerakkan tangannya 5 kali. Segera aliran garis-garis udara terpotong oleh kekuatan tangannya dan dari sini dia merasa bahwa kekuatannya sedikit meningkat. Setelah berkultivasi karena perubahan ilahi, tidak peduli siapa itu, kekuatan akan maju dengan cepat. Namun dengan kemajuan kekuatan ini juga, dia masih memiliki keraguan di hatinya. Ketika dia merasa ragu, Xiaolong yang ada di dalam hatinya tiba-tiba tertawa.
Dia mengatakan kepada Pang Han bahwa memperkuat kekuatan juga membutuhkan banyak asupan makanan. Maka dari itu, dia menyarankan Pang Han untuk istirahat sebentar dan makanlah jika merasa lapar. Mendengar kata yang diucapkan Xiaolong, Pang Han tiba-tiba merasa perutnya keroncongan. Dia juga merasa sangat lapar dan mengajak Xiaolong untuk pergi ke aula makan batu giok. Namun, Xiaolong menolak ajakan Pang Han untuk makan di aula makan batu giok. Karena menurutnya, makanan itu mengandung semacam unsur ramuan obat yang dapat menghambat pelatihannya ini. Maka dari itu, dia menyuruh Pang Han untuk mengkonsumsi darah Gudan dan Jing Yuanda. Mendengar kata yang diucapkan Xiaolong, Pang Han hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan darah dan memakannya. Ketika dia memasukkan darah itu, dia segera mencernanya. Tanpa halangan, darah itu berguling ke anggota badannya dan tiba-tiba rasa lapar itu dihilangkan. Setelah melihat Pang Han selesai mengkonsumsi darah itu, Xiaolong mengatakan kepada Pang Han bahwa jika dia rajin mengkonsumsi darah itu dan meningkatkan kultivasinya, maka kekuatannya akan meningkat dan kemungkinan dia telah melewati penilaian dan menjadi murid dalam. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaolong juga bertanya kepada Pang Han, sudah berapa lama kultivasinya ini telah berlalu? Mendengar kata yang diucapkan Xiaolong, Pang Han mengatakan bahwa kultivasinya telah berlalu 1 hari dan 1 malam. Xiaolong perlahan mengangguk ketika mendengar kata yang diucapkan Pang Han. Dia mengatakan kepada Pang Han bahwa masih ada waktu 2 hari untuk meningkatkan kultivasinya. Dia juga mengatakan kepada Pang Han untuk memakan darah dan yang telah bercampur dengan darah Shura jika dia merasa lapar. Dia juga berjanji setelah Pang Han memakan darah itu, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaolong mengeluarkan darah ukuran mangkuk laut beserta cahaya merah dan obat-obatan. Sama seperti Pang Han bekerja keras untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya, di kuil Yuhua, Jin Shitai menangis terseduh-seduh. Dia berlutut di tanah penuh ketakutan dan memegangi lengannya yang sekarang telah berlumuran darah. Di depannya berdiri pria tua mengenakan jubah ungu murni memakai mahkota. Matanya seperti listrik dan seluruh tubuhnya memancarkan api ungu dan api putih. Sekilas wajahnya mirip dengan Jin Shitai yang ternyata itu adalah ayah dari Jin Shitai, penatua Yuhua, Jin Rili. Melihat putranya bonyok seperti ini, Jin Rili bertanya kepada Jin Shitai apakah dia mengajak duel Pang Qingzue. Namun Jin Rili juga merasa heran jika ini ulah Pang Qingzue, mengapa lengan Jin Shitai yang patah meninggalkan bayangan iblis. Segera dia bertanya lagi kepada Jin Shitai apakah dia memprovokasi seorang iblis. Mendengar kata yang diucapkan Jin Rili, Jin Shitai menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan bahwa Pang Qingzue dan Pang Han adalah pengkhianat. Dia juga menyarankan kepada ayahnya itu untuk menangkap Pang Han. Mendengar kata yang diucapkan Jin Shitai, Jin Rili mengangguk. Namun dia tidak bisa memperbaiki lengan Jin Shitai. Yang bisa dilakukannya adalah menghabisi iblis dan meminta Dayang Ji untuk mengubahnya menjadi tulang. Mendengar kata yang diucapkan Jin Rili, Jin Shitai mengangguk. Dia juga mengatakan kepada Jin Rili untuk menghukum Pang Qingzue karena telah mematahkan lengannya. Jin Rili mengangguk ketika mendengar kata yang diucapkan Jin Shitai. Dia kemudian mengajak Jin Shitai untuk pergi. Jin Rili membawa Jin Shitai berjalan menuju panggung penghukuman surgawi. Melewati teras dan paviliun, mereka akhirnya sampai ke aula yang sangat tinggi. Jin Rili kemudian mengibaskan gaunnya dan melangkah di atas 3.600 batu giok. Langkah ini terlihat di mana-mana dan darahnya menyusup ke dalam batu giok ini. Dengan kultivasinya, ia bisa saja terbang sepenuhnya di atas batu giok ini. Tetapi ia merasa takut untuk melakukan hal itu. Ini karena ada aturan yang ditetapkan oleh gerbang bulu terkhusus para penatua untuk tidak boleh terbang melewati batu giok ini. Setelah menaiki langkah demi langkah, Jin Rili melihat sebuah bujur sangkar megah di depan kuil surga. Di alun-alun ada singtai yang lebar 9 kaki, tapi itu bukan batu giok. Warnanya tampak seperti batu pada umumnya. Jin Shitai terkejut dan melihat ke depan. Itu bukan karena panggung hukuman surgawi ini, tetapi matanya melihat ke arah alun-alun. Kembali lagi ke Pang Han. 3 hari berlalu dan pada pagi harinya, Pang Han terjaga dari tidurnya perlahan membuka matanya. Tubuhnya sedikit menggeliat dan dia berteriak. Setelah teriakannya itu, kekuatan mengerikan berguncang dan otot-otot kulitnya sobek. Seluruh tubuhnya naik turun dan ada kekuatan yang kuat di mana-mana. Begitu dia berdiri, tubuhnya sebenarnya sedikit lebih tinggi dari aslinya. Setelah berdiri, Pang Han merasakan tubuhnya memiliki kekuatan besar. Dia juga merasa tidak sabar untuk pergi ke medan perang surga dan baku hantam dengan para iblis. Melihat Pang Han yang sangat bersemangat untuk pergi ke medan perang surga,
terjaga. Xiaolong juga bersemangat untuk pergi ke sana. Dia mengatakan kepada Pang Han untuk menangkap salah satu iblis itu. Dia juga mengatakan kepada Pang Han jika dia dapat menangkap salah satu iblis itu, dia akan menggunakan metode alkemis untuk mengubah air. Metode itu memungkinkan Pang Han untuk mengubah iblis menjadi naga biru. Mendengar kata yang diucapkan Xiaolong, Pang Han sedikit terkejut dan bertanya kepada Xiaolong tentang metode alkemis pengubah air. Mendengar pertanyaan Pang Han, Xiaolong menjelaskan bahwa alkemis pengubah air ini sangat langka karena Kaisar Wangguan menggunakan kekuatan tertingginya untuk menyegel sungai kuning di dasar sungai Wangguan. Maka dari itu, dia menggunakan metode ini untuk membuat alkemis pengubah air dan memulihkan segala iblis durjana. Mendengar kata yang diucapkan Xiaolong, Pang Han akhirnya mengerti dan mengangguk. Dia kemudian mengajak Xiaolong untuk pergi. Pang Han berjalan keluar dari Woxiang Yuan dan langsung menuju ke rumah langit. Rumah langit berada di kedalaman kota Yuhua dan ditutupi dengan lapisan kabut. Rumah ini merupakan tempat di mana pintu bagian dalam dinilai dan mencapai medan perang iblis. Matahari pagi bersinar dari langit dan kabut dipantulkan ke dalamnya. Itu bahkan lebih indah, tetapi Pang Han tidak peduli dengan hal ini. Dia langsung mengeluarkan kartu Gio yang memenuhi syarat untuk ujian dan memasuki Akademi Langit. Pada saat ini, ada juga 3 para murid asing yang telah memperoleh kualifikasi untuk ujian telah datang dengan kartu Gio. Tentu saja, mereka semua harus memasuki medan perang iblis dan pertempuran iblis untuk menguji kemampuan mereka. Murid-murid asing ini semuanya sangat kuat, penuh energi dan sangat lincah. Namun, Pang Han sekilas melihat orang-orang ini relatif lemah. Ketika Pang Han melihat orang-orang ini, mereka tiba-tiba ngerumpi. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa sangat sulit untuk melewati medan perang iblis itu. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan, jika ingin pergi ke sana, tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi harus memiliki mental yang kuat. Mendengar argumen mereka, Pang Han diam-diam menilai para murid ini dan menemukan bahwa tidak ada yang sebanding dengan kekuatannya. Setelah melihat mereka, Pang Han tiba-tiba mengalihkan pandangannya untuk melihat sekelompok orang yang menarik perhatiannya. Dia dapat melihat salah satu dari kelompok ini sebenarnya adalah seorang wanita tinggi. Meskipun dia mengenakan jubah, dia sangat indah dan mempesona. Namun, bukan kecantikan wanita ini yang membuat Pang Han terkejut, tetapi wanita ini tidak lain adalah adik Pang Qingxue, Pang Qingwei. Pang Qingwei memiliki mata yang tajam dan sangat sensitif. Dia menemukan seseorang yang menatapnya dan dengan cepat melihat ke atas untuk melihat Pang Han. Segera, dia kemudian berteriak kepada Pang Han. Mendengar teriakan cerewet Pang Qingwei, Pang Han segera mendatanginya. Dia tidak berbicara, tetapi matanya memandang ke arah Pang Qingwei dan membiarkannya untuk melihatnya dengan jelas. Pang Qingwei kemudian melambaikan tangannya dan mengatakan kepada Pang Han bahwa dia telah tahu bahwa statusnya sebagai budak telah dihapus oleh Pang Qingxue. Dia juga mengatakan kepada Pang Han agar tidak mengikuti ujian ini karena dia tidak akan mungkin bisa melewatinya. Mendengar Pang Qingwei berbicara seperti ini, pria yang berada di sampingnya bertanya tentang Pang Han. Mendengar pertanyaan pria ini, Pang Qingwei mengatakan bahwa Pang Han adalah seorang budak dari keluarganya. Mendengar perkataan Pang Qingwei yang tetap menyebutnya sebagai budak, Pang Han tiba-tiba berdiri diam dan tertegun. Dia mengatakan kepada Pang Qingwei bahwa Pang Qingxue telah berjanji padanya untuk menikahinya. Dia juga mengatakan kepada Pang Qingwei bahwa saat ini dia adalah tunangannya. Mendengar kata yang diucapkan Pang Han, pria yang sebelumnya bertanya kepada Pang Qingwei langsung naik pitam. Matanya juga langsung menunjukkan niat baku hantam. Segera, bau kemantangannya langsung melesat ke arah Pang Han. Namun, ketika bogeman itu melesat ke arahnya, Pang Han segera mengeluarkan tangan besi besar. Itu segera merobek udara dan menangkis bogeman dari pria itu. Pria itu juga merasakan kengerian dari tangan besi Pang Han. Tanpa berpikir panjang, dia menarik tangannya ke pinggangnya untuk mengeluarkan pedang yang tajam. Namun, ketika dia baru saja menarik keluar pedang itu, Pang Han sudah muncul di hadapannya dan langsung memukul lengannya dan mematahkannya. Segera, pria itu terbang jauh sekali dan memuntahkan darah dari mulutnya.